Bab 261. Atribut meningkat. Selain benang karma Yue dan yang lainnya, Yesuan juga memperhatikan bahwa tampaknya ada beberapa benang karma yang terhubung dengannya dari tempat-tempat jauh di luar wilayah Nanzu. Tidak hanya itu, Yesuan juga merasakan bahaya dari benang karma ini. Salah satunya kemungkinan besar berasal dari tubuh utama Qian Daoliu. Yang satu lagi adalah milik pemimpin kuil bulan darah, yang tiba-tiba terputus. Beginilah cara Yesuan merasakan kematian pihak lain. Siapa yang melakukan ini? Mungkinkah itu sosok cantik di dalam kabut? Yesuan bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan setelah dia menghabiskan kekuatan karma di tubuhnya, yang berhasil dia lihat hanyalah sosok cantik di dalam kabut, dan bahwa nasibnya akan terjalin dengan orang itu di masa depan. Sepertinya sudah waktunya berangkat, kata Yesuan setelah berpikir sejenak. Melalui kekuatan karma, dia merasakan sosok cantik itu melambangkan sebuah kesempatan baginya. Tentu saja, dia tidak terburu-buru. Kali ini, dia tidak hanya memurnikan bunga paramita, tetapi dia juga memurnikan harta surgawi lainnya yang dapat meningkatkan nilai pemahamannya. Selain itu, keadaan pencerahan yang dialaminya masih belum berakhir, jadi dia harus fokus memahami teknik 9 revolusi jiwa surgawi. Sementara itu, Yue, Li Qingyan, dan Zhao Yuyan juga berkultivasi dengan tekun, dan kendali mereka atas kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Di bawah bimbingan Yesuan, Yue, Li Qingyan, dan Zhao Yuyan mengembangkan teknik penempaan indera spiritual mereka selama beberapa hari dan akhirnya memperoleh kendali sempurna atas kekuatan mereka sendiri. Setelah itu, Yesuan membantu mereka memurnikan benda-benda spiritual yang dapat meningkatkan nilai tulang bawaan dan nilai pemahaman mereka. Karena nilai pemahaman Yue adalah yang terendah, Yesuan menempatkannya di bagian akhir proses penyempurnaan sehingga dia akan mendapatkan lebih banyak dari hadiah sistem yang diperolehnya dari dua murid lainnya. Oleh karena itu, di antara mereka bertiga, nilai tulang bawaan dan nilai pemahaman Yue mengalami peningkatan paling besar, diikuti oleh Li Qingyan dan Zhao Yuyan. Zhao Yuyan sudah memiliki pemahaman dan nilai tulang bawaan yang sangat tinggi, jadi sulit baginya untuk berkembang di kedua area ini. Harta surgawi mungkin dapat meningkatkan nilai pemahaman Yue hingga belasan poin, tetapi Zhao Yuyan hanya beberapa poin. Tentu saja, Yesuan juga mendapat manfaat dari ini. Setelah semua itu, nilai tulang bawaan dan nilai pemahaman mereka telah mengalami perubahan yang signifikan. Li Qingyan. Nilai pemahaman, 339. Nilai tulang bawaan, 379. Yue. Nilai pemahaman, 299. Nilai tulang bawaan, 361. Kamu Xuan. Nilai pemahaman, 709. Nilai tulang bawaan, 708. Zhao Yuyan. Nilai pemahaman, 612. Nilai tulang bawaan, 639. Nilai pemahaman dan nilai tulang bawaan Yesuan telah melampaui 700 poin, setelah itu ia menemukan poin penting. Ketika kedua atributnya melebihi 700 poin, perhitungan poin berubah lagi. Sekarang, setiap peningkatan nilai pemahaman atau nilai tulang bawaan akan dibagi 5 terlebih dahulu. Jadi, ketika nilai pemahaman Li Qingyan meningkat 10 poin, ia menerima hadiah kritik 4x lipat. Namun, alih-alih meningkat 40 poin, Yesuan hanya menerima 8 poin. Setelah melakukan semua ini, Yesuan melakukan infus kekuatan spiritual pada Yue dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, kultivasi Yesuan meningkat pesat. Meskipun ia belum mencapai alam kondensasi pola, kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari 1. Lebih jauh lagi, untuk mencapai ranah kondensasi pola, syarat paling krusial adalah memahami pola mendalam dari hukum alam dunia. Hanya dengan mengukir pola-pola mendalam ini ke dalam tubuh seseorang, seorang kultivator dapat mencapai terobosan. Pola-pola mendalam tersebut akan memberikan kekuatan kepada kultivator berdasarkan karakteristik pola-pola tersebut. Misalnya, raksasa darah yang sebelumnya diubah oleh Qian Daoliu. Selain itu, para kultivator juga dapat menggunakan kekuatan hukum alam dunia untuk melembutkan tubuh mereka setelah mengukir pola-pola yang mendalam. Justru karena itulah kekuatan seorang kultivator alam kondensasi pola jauh melampaui kultivator alam kesatuan. Yesuan hanya berhasil menjembatani kesenjangan ini melalui penggabungan niat bela diri, yang mana mustahil dilakukan oleh para ahli alam kesatuan tingkat ke-10 biasa. Lagi pula, ada dua syarat penting untuk menyatukan niat bela diri, yaitu kekuatan indera spiritual seseorang, serta nilai pemahaman yang memadai. Di antara para kultivator alam kondensasi pola, bahkan mampu menyatukan dua niat bela diri dianggap sebagai prestasi yang sulit. Inilah mengapa Qian Daoliu sangat terkejut melihat penggabungan 4 niat. Terlebih lagi, salah satu niat yang menyatu itu adalah niat tertinggi. Setelah pemberian kekuatan spiritual, Yesuan menjadi sekuat ahli alam kondensasi 2 pola. Bagaimanapun, Yesuan memiliki niat pedang tingkat 8, jadi dia bisa mengukir pola mendalam berdasarkan niat pedang di tubuhnya kapan saja.
Bab 262. Ambisi Yesuan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Namun, Yesuan menahan diri. Dia memiliki sistem seperti curang, jadi mengukir pola yang mendalam berdasarkan niat pedangnya adalah suatu hal yang sia-sia. Mungkin ada banyak ahli legendaris di masa lalu yang telah mencapai lingkaran besar alam kondensasi pola dan mengukir 10 pola mendalam di tubuh mereka. Akan tetapi, apakah ada orang yang melakukan hal itu dengan niat yang mulia? Bisakah dia mencapai lingkaran besar alam kondensasi pola hanya dengan mengukir pola-pola mendalam berdasarkan niat tertinggi pada tubuhnya? Biasanya, jika seorang kultivator alam kondensasi pola memiliki 5 pola mendalam yang terukir di tubuhnya, mereka akan mampu menerobos ke alam kesengsaraan petir. Namun, sebagian besar dari mereka tidak mau berhenti pada 5 pola mendalam. Ahli manapun yang mampu mencapai ranah kondensasi pola bukanlah orang biasa. Mereka semua memiliki ambisi masing-masing dan tentu saja ingin mencapai lingkaran besar ranah kondensasi pola. Akan tetapi, karena sifat bakat mereka, tidak banyak kultivator yang mampu mencapai prestasi itu. Mereka yang mampu mengukir 6 pola mendalam disebut jenius, mereka yang mampu mengukir 7 pola disebut tiada taraf, dan mereka yang mampu mengukir 8 pola disebut monster. Sedangkan untuk 9, itu pada dasarnya adalah batas yang diketahui publik bagi para pembudidaya. Dikatakan bahwa hanya mereka yang berpotensi menjadi kaisar dan permaisurilah yang mampu mengukir 10 pola yang mendalam. Ketika seorang kultivator telah mengukir 10 pola mendalam, itu berarti ia telah memulai jalan menuju kekebalan. Yesuan bertanya-tanya seberapa kuat dirinya jika ke-10 pola mendalamnya berasal dari niat tertinggi. Meskipun sesulit naik ke surga, itu adalah ambisi Yesuan. Ia memiliki sistemnya, jadi ia harus mencoba mencapai hal yang mustahil dan mencapai tingkat ke-6 untuk setiap niat tertinggi. Untuk mencapai ini, Yesuan membutuhkan banyak sekali peluang dan sumber daya. Melihat ke masa lalu dan masa kini, tidak ada seorang pun kultivator yang mampu melakukannya, tetapi ini merupakan tantangan yang sempurna baginya. Hah! Yesuan menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Kemudian, ia mulai serius memahami teknik 9 revolusi jiwa surgawi. Tidak jauh dari situ, Yue, Li Qingyan, dan Zhao Yuyan juga sedang berkultivasi. Setelah pemberian kekuatan spiritual, Zhao Yuyan telah mencapai alam esensi sejati tingkat ke-10. Yue telah mencapai tahap tengah alam Sudan, dan Li Qingyan telah mencapai tahap akhir alam inti sejati. Setelah Yesuan membunuh para tetua dari 3 kekuatan utama, ia mengumpulkan semua cincin penyimpanan mereka. Yang mengejutkannya, ia menemukan banyak benda spiritual yang dapat memperkuat konstitusi khusus tipe api dan kayu di dalamnya. Berkat inilah kultivasi Li Qingyan meningkat pesat. Tubuh roh gandanya telah mencapai tahap penguasaan utama, yang juga meningkatkan tubuh roh ganda bawaan Yesuan. Akan tetapi, baik tubuh roh ganda bawaan maupun tubuh penguasa pedang tidak dapat dianggap sebagai konstitusi khusus tingkat atas. Pada saat kedua konstitusi istimewa ini mencapai tahap kesempurnaan, potensi kedua konstitusi istimewa ini akan habis terkuras. Oleh karena itu, Yesuan saat ini sedang mempertimbangkan untuk mencari murid baru dengan konstitusi khusus yang kuat yang belum terbangun. Jika ia membangkitkan konstitusi khusus murid tersebut, ia akan mendapatkan konstitusi yang lebih kuat lagi dari sistem. 5 hari berlalu dengan cepat, setelah itu Yesuan mengakhiri kultivasinya yang terpencil. Meskipun tingkat kultivasinya belum meningkat, dia telah sepenuhnya memahami teknik 9 revolusi jiwa surgawi. Selain itu, ia juga memahami metode kultivasi dan teknik bela diri yang diperolehnya dari imbalan sistem. Dikombinasikan dengan pemahamannya tentang berbagai maksud bela diri, bahkan dia sendiri tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang kekuatannya saat ini. Waktunya berangkat. Yesuan menatap ke arah benang karma antara dirinya dan penguasa kuil bulan darah. Dia agak penasaran. Apa hubungan antara sosok cantik di balik kabut itu dan dirinya? Hubungan guru-murid atau... Sebelum dia pergi, Yesuan memanggil Yu, Li Qingyan, dan Zhao Yuyan. Dia ingin melakukan eksperimen. Karena dia akan pergi untuk beberapa waktu, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Menurut aturan sistem saat ini, selama Yesuan berpartisipasi dalam proses peningkatan kekuatan muridnya, dia akan dapat menerima hadiah dari sistem. Tentu saja, ada masa pendinginan selama 30 hari untuk kategori peningkatan kekuatan yang sama, jadi ini harus dikecualikan. Yesuan telah memikirkan cara untuk meningkatkan niat bela dirinya. Cara yang paling sederhana dan paling kasar adalah memanggil para pengikutnya dan memperlihatkan niatnya dalam berperang kepada mereka. Masalahnya adalah akan memakan waktu yang sangat lama bagi para pengikutnya untuk memahami maksud bela dirinya, karena dibutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi. Bab 263. Niat pedang tingkat ke-9. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation.
Dalam kondisi normal, sebagian besar kultivator membutuhkan ratusan air mata untuk memahami niat bela diri tingkat ke-6, yang merupakan prasyarat untuk mengukir pola mendalam di tubuh seseorang. Oleh karena itu, bagi sebagian besar petani, ini merupakan proses akumulasi yang panjang. Misalnya, jika Yesuan tidak membantunya, Yue akan membutuhkan waktu setidaknya 700 tahun untuk menerobos ke alam yang sama dengan Guang Liang. Namun, dengan guru seperti Yesuan, situasinya akan sangat berbeda. Subjek eksperimen pertama Yesuan adalah Yue. Saat dia membantu Yue membangkitkan tubuh giok pedangnya, gadis ini telah memahami niat pedang tingkat pertama. Apa yang harus dilakukan Yesuan sekarang adalah membantu Yue memurnikan benda-benda spiritual yang dapat memberinya pengalaman pencerahan. Lagi pula, jika Yue tidak dalam kondisi pencerahan, bahkan jika Yesuan secara pribadi memperlihatkan niat pedangnya, dia harus menghabiskan setidaknya beberapa tahun untuk memahaminya dan mencapai terobosan. Yue, sekarang aku akan menunjukkan niat pedangku. Pelajarilah sebanyak yang kau bisa, kata Yesuan menatap Yue. Baiklah, guru. Yue mengangguk patuh. Yaner, King Yan, kalian berdua harus hati-hati. Akan lebih baik jika kalian bisa mendapatkan pencerahan. Kami akan mengindahkan kata-kata guru. Keduanya mengangguk patuh. Yesuan memberi isyarat kepada Yue untuk mengambil rumput alam mimpi, yang merupakan sesuatu yang diperolehnya setelah memberikan Yue bodi daun layu yang diperolehnya dari membunuh Qian Dao Liu. Ini akan memungkinkan Yue memasuki keadaan pencerahan selama 2 hari. Karena dialah yang memberikan rumput Dreamland kepada Yue, maka dia menerima bunga paramita dari sistem. Selain itu, setelah berhadapan dengan para tetua 3 kekuatan utama, dia telah memperoleh banyak harta surgawi yang dapat meningkatkan nilai pemahaman seseorang. Meskipun masa pendinginan belum berakhir, Yesuan telah memberikannya kepada murid-muridnya. Lagi pula, dia tidak bisa pelit saat bereksperimen. Kemudian, dengan bantuan Yesuan, Yue mulai memurnikan rumput alam mimpi. Buang semua pikiran yang mengganggu dan perhatikan niat pedang yang akan kutunjukkan padamu. Suara Yesuan terngiang dalam pikiran Yue. Di bawah pengaruh rumput alam mimpi, Yue telah memasuki kondisi pencerahan, dan sepenuhnya fokus pada Yesuan dan pedang panjangnya. 1 orang dan 1 pedang, 1 dengan pedang. Setelah itu, Yesuan menggunakan pedang panjangnya untuk melakukan teknik pedang dasar. Meskipun teknik pedang ini sederhana dan belum halus, namun memberikan kesan bahwa teknik tersebut dipenuhi oleh hukum alam dunia dan tidak dapat dihindari. Yesuan hanya berdiri di sana, tetapi dia seperti inkarnasi dari pedang Dao. Wawasan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Yue, dan ia kehilangan jejak waktu. Niat pedangnya dengan cepat menguat. Niat pedang tingkat pertama. Niat pedang tingkat kedua. Niat pedang tingkat ketiga. Niat pedang tingkat keempat. Pada akhir tahap pencerahan, niat pedang Yue telah mencapai tingkat keempat. Mengejutkan. Namun, hal itu memang sudah diduga. Lagi pula, Yesuan telah memahami niat pedang tingkat 8, sehingga ia dapat menunjukkan aspek niat pedang yang tepat kepada Yue sesuai kebutuhannya. Ia hanya akan menunjukkan apa yang dibutuhkan Yue, selangkah demi selangkah, tanpa pernah melampaui tingkat pemahamannya. Selain itu, Yue memiliki tubuh giok pedang, yang semakin meningkatkan upaya pemahamannya. Bahkan Li Qingyan dan Zhao Yuyan pun tidak akan mampu mencapainya. Li Qingyan lebih cocok untuk niat bela diri tipe kayu dan api, sementara konstitusi khusus Zhao Yuyan mengandung niat melahap, yang setingkat dengan niat penciptaan, yang sangat kuat. Jika Zhao Yuyan mampu memahami niat melahap, ditambah dengan tubuh pemakan iblis, dia akan mampu melahap alam, dan mungkin bahkan dunia. Namun, Yesuan sendiri tidak memahami niat melahap, jadi dia tidak mungkin membantu Zhao Yuyan dalam hal ini. Ding! Tuan rumah telah membantu muridnya memahami niat pedang tingkat 4 dan menerima hadiah kritis acak 1008X. Selamat! Tuan rumah telah memahami niat pedang tingkat 9. Bus! Begitu pemberitahuan sistem berakhir, dunia di sekitar mereka bergetar. Niat pedang yang mengerikan merasuki udara dan menyapu ke segala arah. Kemanapun niat pedang itu lewat, semuanya bergetar dan tunduk padanya. Bahkan niat pedang Yue pun terpengaruh dan tampak tunduk padanya, yang membuatnya takjub. Li Qingyan dan Zhao Yuyan merasakan hal yang sama. Di kejauhan, para kultivator sekte Qingyun terkejut dan tercengang. Bab 264. Pegunungan Loyun. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Pada saat itu, seluruh energi spiritual di sekitarnya tampaknya telah berasimilasi, berubah menjadi niat pedang yang sangat tajam. Meskipun niat pedang yang memenuhi langit tidak ditujukan pada siapapun, namun hal itu membuat semua orang merasa terengah-engah. Dalam waktu singkat, niat pedang yang luas telah mencakup hampir setengah dari dinasti Qian besar. Kemanapun ia lewat, air pun berubah menjadi pedang tajam, bunga-bunga dan pepohonan seketika berubah menjadi senjata tajam, bahkan angin sepoi-sepoi pun berubah menjadi bila angin.
Hal ini membuat rakyat ketakutan, mereka merasa seolah-olah kekuatan surga telah turun dan dapat menghancurkan kekaisaran kapan saja. Di seluruh dinasti kian besar, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Sosok Yesuan segera muncul di benak setiap orang. Bus! Semua orang lega karena niat pedang itu sirna dengan sangat cepat. Niat pedang tingkat 9. Sempurna. Mata Yesuan berbinar bahagia. Kekuatannya telah mengalami perubahan besar lagi. Niat pedang tingkat sempurna dapat mengubah apapun menjadi ki pedang, yang kemudian akan dikendalikan oleh indera spiritualnya. Jika dia ingin membuat terobosan lain, dia perlu mengukir pola mendalam yang berasal dari niat pedang. Pola mendalam dikenal sebagai tingkat ke-10 dari niat bela diri. Dengan kekuatan Yesuan saat ini, sangat mudah baginya untuk menerobos ke alam kondensasi pola, tetapi pola mendalam yang berasal dari niat tertinggi adalah tujuannya. Biasanya, kultivator lain yang berada di posisinya akan langsung maju ke alam kondensasi pola. Lagi pula, niat bela diri tingkat sempurna pada dasarnya menjamin tingkat keberhasilan kemajuan 100%. Setelah niat seseorang mencapai tingkat ke-6, seseorang akan mampu merasakan pola-pola mendalam berdasarkan hukum-hukum alam dunia. Semakin tinggi tingkat niat bela dirinya, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam mengukir pola-pola yang mendalam. Aku penasaran seberapa kuat aku sekarang. Yesuan membuka tangannya sedikit. Begitu kekuatan spiritualnya tersapu, ruang di sekitarnya langsung runtuh. Ia kemudian memperbaiki retakan spasial tersebut dengan niat spasialnya. Waktunya pergi. Yesuan menatap Cakrawala sembari mengatakan hal ini. Aku akan meninggalkan wilayah Nanzu untuk sementara waktu, jadi kamu harus berkultivasi dengan baik. Yesuan memandang Yue dan yang lainnya. Bahkan dengan kekuatan karma, Yesuan hanya bisa samar-samar merasakan arah umum benang karma. Ia perlu mendekat untuk menentukan lokasi yang tepat. Guru. Ketika Yue mendengar ini, tatapannya dipenuhi dengan keengganan. Gadis bodoh. Selama kamu berlatih dengan tekun, kamu juga akan mencapai niat yang sempurna suatu hari nanti. Yesuan tersenyum dan menepuk kepala Yue. Niat pedang yang baru saja ditunjukkannya telah memberikan dampak besar pada Yue. Hanya para kultivator yang memahami maksud bela diri serupa yang dapat benar-benar memahami kesenjangan antara satu sama lain. Baginya, Yesuan kini terasa sejauh langit dan bumi, dan dia takut dirinya akan tertinggal dan tidak akan pernah mampu mengejarnya. Baik, Guru. Yue menyeka air mata dari sudut matanya dan mengangguk dengan serius. Baiklah, waktunya aku pergi. Yesuan menatap murid-muridnya sekali lagi, lalu sosoknya tiba-tiba menghilang. Yue, Li Qingyan, dan Zhao Yuyan menatap tempat Yesuan menghilang dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama sebelum akhirnya kembali ke puncak Lingjiu untuk berkultivasi. Mereka tidak tahu kapan guru mereka akan kembali, atau kemana dia pergi. Akan tetapi, mereka telah menerima instruksinya, jadi mereka harus berkultivasi dengan benar dan membuatnya bangga. Yesuan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang melintasi langit. Alasan mengapa dia tidak membawa Yue dan yang lainnya adalah karena dia telah menemukan melalui kekuatan karma bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah pada ide itu. Yesuan menelusuri arah samar dari benang karma yang terputus menggunakan kekuatan karma. Setelah 8 hari, Yesuan akhirnya cukup dekat untuk menemukan lokasi pasti tujuannya. Sekitar sehari kemudian, Yesuan tiba di sekitar pegunungan Starfall di wilayah Loyun. Apakah ini tempatnya? Yesuan melayang di langit dan menggunakan kekuatan karma untuk menentukan apa yang perlu dia lakukan selanjutnya. Bus! Yesuan melambaikan lengan bajunya, merobek ruang, dan memasuki celah spasial yang dihasilkan. Segera, Yesuan menemukan tempat yang dicarinya di tengah turbulensi spasial. Apakah ini pintu masuk ke alam mistik? Dia menyipitkan matanya, lalu memaksa membuka pintu masuk dan masuk. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia memasuki alam mistik, dia melihat langit dipenuhi dengan kekuatan petir surgawi. Di alam mistik yang luas ini, ia tak bisa merasakan keberadaan binatang iblis atau tumbuhan spiritual apapun. Kemanapun ia memandang, ia hanya bisa melihat kekuatan petir surgawi. Hahaha, menarik. Disinilah kesempatanku. Mata Yesuan berbinar. Apakah ini berhubungan dengan niat petir surgawi saya, atau sosok cantik di dalam kabut itu? Bab 265. Kesempatan Yesuan, bagian 1. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Seperti kolam petir surgawi, alam mistik ini dipenuhi dengan kekuatan petir surgawi yang tak berujung. Sepertinya aku harus menyelidiki identitas sosok cantik itu, kata Yesuan dalam hati. Meskipun dia gagal melihatnya karena kekuatan karma, Yesuan tahu bahwa dia ada di alam mistik ini. Sangguan Waner telah membunuh penguasa kuil bulan darah, musuh bebuyutan Yesuan. Oleh karena itu, ada benang karma yang lemah di antara keduanya.
Bus. Sangguan Waner, yang tengah memahami maksud petir surgawi, tiba-tiba mengerutkan kening. Seseorang sedang mengawasinya. Apa? Saat Yesuan melihat seorang wanita berpakaian putih duduk bersila di puncak gunung besar, menyambut baptisan ribuan kilatan petir surgawi, dia terpana melihat atributnya. Nilai pemahaman, 798. Nilai tulang bawaan, 798. Fisik pedang Xuan Huang yang abadi, tidak terbangun. Kondisi kebangkitan, niat pedang tingkat 9. Peringatan, wanita ini adalah reinkarnasi dari seorang permaisuri agung zaman dahulu. Apa? Reinkarnasi seorang permaisuri agung zaman dahulu. Terlebih lagi, nilai tulang bawaan dan nilai pemahamannya sangat tinggi. Ia juga memiliki konstitusi khusus yang belum terbangun. Kalau begitu dia membangkitkan konstitusi khusus, seberapa tinggi atributnya akan tercapai. Mata Yesuan berbinar penuh keinginan. Dia akan menjadi murid yang cocok. Namun, Yesuan menyadari bahwa wanita ini sangat kuat, dan sebagai reinkarnasi dari seorang permaisuri agung kuno, wanita ini tentu saja memiliki banyak kartu truf yang kuat. Dia tidak selevel dengan para kultivator yang pernah dilihat Yesuan sebelumnya. Namun, itu tidak akan menghentikannya untuk mencoba. Ia ingin membantunya membangkitkan konstitusi pedang khususnya, karena ini akan membangkitkan konstitusi pedang tingkat tinggi miliknya. Yesuan ingin sekali mendapatkan konstitusi khusus yang lebih kuat. Bagaimana dia bisa meyakinkannya untuk menjadi muridnya? Jika dia telah membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya, ini akan menjadi tugas berat. Tentu saja, dia tidak terburu-buru. Jika dia mencoba meyakinkannya sekarang, kemungkinan besar dia akan menolaknya, dan bahkan mungkin mencoba menyerangnya. Pertarungan antara dia dan dia mungkin akan menyebabkan alam mistik ini runtuh. Seorang kultivator alam kesatuan tingkat ke-10 ingin menerima seorang ahli alam kondensasi pola sebagai muridnya. Bukankah hal ini akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Yesuan melirik Sangguan Waner beberapa kali, lalu secara acak memilih puncak gunung dan duduk. Sangguan Waner merasakan bahwa Yesuan tidak memiliki niat lain, dan alisnya yang sedikit berkerut perlahan mengendur. Kemudian, ia mulai memahami kembali niat petir surgawi. Sangguan Waner ingin meminjam kekuatan petir surgawi yang tak berujung untuk melihat apakah dia dapat memahami bentuk lengkap dari niat petir surgawi. Sepertinya wanita ini belum banyak membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, kata Yesuan pada dirinya sendiri setelah mengamatinya sejenak. Jika pihak lain benar-benar telah membangkitkan semua ingatannya, bukankah akan mudah baginya untuk memahami maksud petir surgawi? Lebih jauh lagi, dia tidak perlu bergantung pada kilatan petir surgawi yang tak berujung, dan akan mampu melakukannya hanya dengan ingatannya saja. Aku harus memanfaatkan ini dan mencoba menerimanya sebagai murid sesegera mungkin. Yesuan segera membuat keputusan. Jika wanita berpakaian putih itu benar-benar membangkitkan ingatannya, kemungkinan besar Yesuan tidak akan lagi memiliki kemungkinan untuk menerimanya sebagai murid. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan situasi ini dan bertindak cepat saat keadaan masih memungkinkan. Sangguan Waner tidak menyangka bahwa pemuda yang baru saja memasuki alam mistik ini tengah memikirkan cara untuk menerimanya sebagai murid. Terlebih lagi, dia juga tidak tahu bahwa menara surga ada di tangan Yesuan. Pada saat ini, dia sepenuhnya fokus untuk memahami maksud petir surgawi, kehendak guntur surgawi. Yesuan juga melakukan hal yang sama, tetapi segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Menurut petunjuk yang diberikan oleh kekuatan karma, kesempatannya ada di alam mistik ini, dan itu terkait dengan niat petir surgawi atau wanita berpakaian putih ini. Meskipun menerimanya sebagai murid akan memberinya manfaat besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat, dan hal yang sama berlaku untuk pemahaman maksud petir surgawi. Bab 266. Kesempatan Yesuan, Bagian 2. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Karena kedua kesempatan besar ini tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat, tentu saja tidak dapat dianggap sebagai kesempatan yang dapat dirasakan oleh kekuatan karma. Yesuan tahu bahwa dengan penguasaannya saat ini atas kekuatan karma tidak cukup untuk merasakan peluang yang terlalu jauh di masa depan. Dalam hal ini, kesempatan ini terkait dengan alam mistik itu sendiri. Mata Yesuan terbuka sedikit, dan cahaya kemasan melintas di matanya. Mungkin sesuatu telah lahir di alam mistik ini, yang mungkin menjadi alasan mengapa alam mistik ini berhasil mengembangkan niat petir surgawi. Tersembunyi dengan sangat baik, tersembunyi oleh niat petir surgawi. Jika Yesuan tidak menghabiskan banyak kekuatan spiritual untuk meningkatkan kekuatan karmanya, ia tidak akan bisa mendeteksi apapun. Suara mendesing. Dalam sekejap, aura yang sangat kuat tiba-tiba beriak keluar dan menyelimuti seluruh alam mistik dalam sekejap. Apa? Sangguan Waner, yang sedang duduk bersila di puncak gunungnya, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Yesuan dengan kaget. Niat petir surgawi. Orang ini benar-benar telah memahami wujud lengkap dari niat petir surgawi. Ekspresi tenangnya berubah.
Ia yakin bakatnya luar biasa. Meskipun ia mungkin bukan yang terkuat di benua Tianyuan, seharusnya ia tidak kesulitan meraih gelar tersebut di zona Huangyu. Namun, kenyataan telah memberinya kejutan yang tak terduga. Seorang kultivator acak yang ia temui di alam mistik kecil ini telah memahami niat petir surgawi sebelum dirinya. Siapa orang ini? Ini adalah pertama kalinya sejak reinkarnasinya, dia tertarik pada seseorang. Terlebih lagi, Yesuan tampak sangat muda, dan dia pasti setidaknya seorang ahli alam kesatuan tingkat ke-9. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Yesuan juga merupakan seorang yang terberkati surga yang tiada taraf. Yesuan tidak menyadari perubahan ekspresinya. Indra spiritualnya meliputi seluruh alam mistik, dan niat petir surgawinya perlahan beresonansi dengan alam mistik, mencari benda itu. Apa? Itulah bentuk lengkap dari niat petir surgawi. Siapa yang telah memahaminya? Kenapa orang ini terlihat begitu asing? Sepertinya dia bukan kultivator dari wilayah Loyun. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi dia pasti seorang kultivator dari daerah lain. Namun, orang seperti dia seharusnya terkenal. Aku belum meninggalkan dunia mistik selama 60 tahun, namun tampaknya monster berbakat lain telah muncul di dunia luar. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan mulai mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Namun, Yesuan tidak mau ambil pusing dengan hal ini. Akhirnya aku menemukanmu. Beberapa saat kemudian, sosok Yesuan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali di area inti alam mistik. Bus! Yesuan melambaikan lengan bajunya, dan ruang seketika terkoyak. Tunggu, niat pedang ini. Melihat ini, mata Sangguan Waner menyipit, dan secerca keterkejutan melintas di kedalaman matanya. Niat pedang tingkat 7. Itu sama seperti miliknya. Namun beberapa detik kemudian, Sangguan Waner bahkan lebih terkejut. Saat Yesuan mencabik-cabik ruang, ia seolah terhalang oleh suatu kekuatan misterius. Sambil mengerutkan kening, ia menyatukan dua jarinya, dan niat pedang yang membuat dunia tampak pucat pasi pun meletus. Ledakan. Seluruh alam mistik bergetar. Niat pedang tingkat 9. Sempurna. Sangguan Waner tidak pernah begitu terkejut dan bingung sejak dia mendapatkan kembali sebagian ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Saat Yesuan bergerak, dia menyadari bahwa dia adalah ahli alam kesatuan tingkat ke-10. Seorang ahli alam kesatuan tingkat ke-10 benar-benar memahami wujud lengkap dari niat tertinggi yang legendaris, dan juga niat pedang tingkat sempurna. Jika Yesuan bukan monster tua yang sengaja menyembunyikan kekuatannya, maka bakat kultivasinya pasti sangat tinggi. Tapi apa yang sedang dia lakukan? Sangguan Waner memandang Yesuan dengan bingung. Namun, beberapa saat kemudian, setelah Yesuan merobek ruang, sosoknya menghilang, dan alam mistik mulai bergetar saat retakan spasial muncul di mana-mana. Apakah alam mistik ini akan runtuh? Gawat! Alam mistik sepertinya runtuh. Ekspresi semua orang berubah drastis saat melihat apa yang terjadi. Mengapa hal ini tiba-tiba terjadi? Ledakan! 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 Saat retakan spasial meluas, dunia di dalam alam mistik dengan cepat runtuh. Para penggarap yang hadir mulai menghancurkan ruang angkasa dan melarikan diri dari alam mistik. Jantung petir surgawi. Di area terdalam alam mistik, di ruang gelap gulita, ada mutiara di tangan Yesuan yang berisi kekuatan petir surgawi. Matanya bersinar. Ini adalah kesempatan yang dia rasakan melalui kekuatan karma. Mutiara inilah yang membentuk alam mistik ini setelah bertahun-tahun evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Bus! Yesuan segera menyimpannya. Niat spasialnya meletus, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Di dalam turbulensi spasial, tidak seorang pun dapat mendeteksi jejak Yesuan. Niat spasial. Pada saat itu, Sangguan Waner, yang baru saja meninggalkan alam mistik, merasakan fluktuasi spasial di sekelilingnya. Apa asal-usul orang ini? Dia tidak hanya memahami niat petir surgawi, tetapi juga niat spasial, dua niat tertinggi. Apa yang terjadi dengan alam mistik? Kenapa aku tak bisa merasakannya lagi? Apakah itu benar-benar menghilang? Ini. Di dalam turbulensi spasial, semua orang memandang alam mistik yang menghilang dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Mengapa semua ini terjadi secara tiba-tiba? Kesempatan mereka hilang. Dengan runtuhnya alam mistik, gunung-gunung raksasa dengan kilatan petir surgawi yang tak berujung tiba-tiba muncul di tengah turbulensi ruang angkasa. Namun, kekuatan penghancur yang terkandung dalam turbulensi ruang angkasa segera melahap gunung-gunung raksasa tersebut. Mulai hari ini, alam mistik ini tidak akan pernah muncul lagi. Bab 267. Batasan Dao Surgawi. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Semua ini disebabkan oleh kemunculan pemuda itu. Namun, Yesuan dengan cepat menahan auranya dan menghilang. Tak seorang pun bisa merasakan auranya di tengah turbulensi spasial.
Bagaimanapun, setelah apa yang mereka lihat, siapa yang berani mengejarnya? Mereka baru saja bertemu dengan seorang ahli dengan niat pedang tingkat sempurna, jadi mereka tidak berdaya. Meski begitu, mereka sangat penasaran tentang identitasnya. Sangguan Wanner melayang dalam turbulensi spasial dan tetap diam. Ia berspekulasi bahwa Yesuan juga merupakan reinkarnasi dari seorang ahli kuno. Lagi pula, bahkan ia sendiri belum pernah mencapai prestasi seperti itu sebagai seorang kultivator alam kesatuan tingkat ke-10. Tidak ada penjelasan lain yang mungkin untuk itu. Terlebih lagi, dari apa yang terlihat, dia yakin bahwa tingkat kultivasi Yesuan di kehidupan sebelumnya setara dengannya, atau bahkan lebih kuat darinya. Ambisi orang ini cukup besar. Dia bisa dengan mudah maju ke ranah kondensasi pola, tapi dia sengaja menahan diri. Bagi seseorang seperti dia, niat Yesuan jelas, terutama setelah dia menyadari bahwa dia telah memahami dua niat tertinggi. Gila. Dia pasti akan gagal, gumam Sangguan Wanner dalam hati. Bakat kultivasi Yesuan mungkin sangat mengerikan, tetapi mencapai lingkaran besar alam kondensasi pola hanya dengan niat tertinggi adalah kegilaan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bahkan jika ia berkultivasi seumur hidupnya, prestasi seperti itu mungkin tak akan tercapai. Kesulitan memahami maksud tertinggi sungguh luar biasa, dan masing-masing mungkin membutuhkan ribuan tahun, bahkan lebih. Waktunya tidak cukup. Para ahli di ranah Unity, atau bahkan para ahli di ranah kondensasi pola, tidak bisa hidup selamanya. Kebanyakan dari mereka terpaksa maju ke ranah berikutnya karena keadaan, atau menyerah sepenuhnya karena kesulitan yang ada. Ini pula sebabnya mengapa banyak ahli memilih jalur reinkarnasi untuk memperbaiki diri setelah mencapai titik kemacetan yang tak tertembus dalam kultivasi mereka. Di seluruh benua Tianyuan, sebenarnya ada beberapa ahli maha kuasa kuno yang memilih untuk bereinkarnasi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani seperti ini. Sangguan Wanner sendiri telah mencapai lingkaran besar alam kondensasi pola di kehidupan sebelumnya, tetapi tidak dengan niat yang agung. Bahkan sebagai seorang permaisuri agung zaman dahulu, tidak semua pola mendalam yang diukirnya di tubuhnya di alam kondensasi pola merupakan tingkat tertinggi. Justru karena itulah ia memilih untuk bereinkarnasi. Namun, sesuatu yang ambisius seperti tujuan Yesuan sama sekali tidak mungkin tercapai. Ia hanya akan puas dengan beberapa niat tertinggi. Setelah memikirkannya sejenak, Sangguan Wanner mendapatkan kembali ketenangannya, dan kemudian merobek ruang untuk membuat jalan kembali ke wilayah Miaoling. Dia berencana untuk kembali ke Istana Surga Luo terlebih dahulu. Ia telah mendirikan Istana Surga Luo setelah membangkitkan sebagian ingatannya. Memiliki kekuatan di bawah kendalinya membuat segalanya lebih mudah. Tenaga tambahan akan memungkinkannya mencari lebih banyak peluang serta memperoleh lebih banyak sumber daya. Secara khusus, harta surgawi yang dapat meningkatkan nilai tulang bawaan dan nilai pemahaman seseorang adalah apa yang paling dia hargai. Sebagai reinkarnasi seorang permaisuri agung zaman dahulu, Sangguan Wanner menyadari pentingnya harta surgawi ini. Sayang sekali aku masih belum memahami kekuatan reinkarnasi. Saat Sangguan Wanner terbang melalui lorong spasial, dia mendesah dalam-dalam. Ada dua syarat untuk membangkitkan sepenuhnya ingatan kehidupan sebelumnya. Pertama, dia harus cukup kuat. Kedua, dia harus memahami niat reinkarnasi, yang merupakan niat tertinggi yang legendaris. Jika dia dapat melakukan ini, kenangan dan wawasan dari kehidupan sebelumnya akan dapat diakses dengan bebas dalam pikirannya, dan pengembangannya akan maju pesat. Meski begitu, Dao Surgawi memiliki batasannya sendiri, dan tidak akan menoleransi anomali yang merusak keseimbangan dunia, jadi dia harus berhati-hati. Bab 268. Keratitan. Ledakan. Saat Sangguan Wanner tengah berpikir keras, fluktuasi energi spiritual yang kuat tiba-tiba menyebar dari kedalaman turbulensi spasial. Tampaknya terbentuk dari perpaduan banyak niat yang berbeda, dan memiliki kekuatan yang mengguncang dunia. Itu dia. Melihat ini, Sangguan Wanner terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Yesuan saat bepergian melalui turbulensi spasial. Sebelumnya, di alam mistik, dia telah memperhatikan aura Yesuan, jadi dia dapat dengan mudah mengenalinya. Mari kita lihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Mata Sangguan Wanner berkedip, lalu dia menghilang. Semenjak dia membangkitkan ingatan tentang kehidupan masa lalunya, Yesuan adalah kultivator pertama yang menarik perhatiannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ruang yang kacau itu dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat dan merusak. Mata Yesuan dingin. Setelah dia mendapatkan jantung petir surgawi, dia berencana untuk bergegas kembali ke Sekte Qingyun. Jantung petir surgawi merupakan harta surgawi yang sangat langka, dan akan memberikan manfaat besar bagi pemahaman Yesuan mengenai maksud petir surgawi. Benda ini lahir dalam turbulensi spasial, yang merupakan ruang yang akan dimasuki seseorang jika tersedot ke dalam celah spasial. Dibandingkan dengan dunia luar, turbulensi spasial sangatlah berbahaya. Turbulensi spasial mengandung energi yang kacau dan penuh dengan fluktuasi energi yang dahsyat dan destruktif.
Semua kultivator di bawah alam kesatuan tingkat keempat yang memasuki turbulensi spasial pasti akan mati. Namun, bahaya seringkali disertai dengan peluang, dan jantung petir surgawi adalah salah satu peluang tersebut. Objek ini terbentuk oleh hukum petir dalam turbulensi spasial setelah penyempurnaan bertahun-tahun. Objek ini mengandung bentuk kekuatan petir surgawi yang paling murni. Jantung petir surgawi melayang dalam turbulensi spasial saat sedang dimurnikan, dan secara bertahap dipenuhi dengan niat spasial dan mengembangkan ruangnya sendiri, yang merupakan alam mistik kesengsaraan petir. Ia menyembunyikan dirinya jauh di dalam alam mistik saat ia berevolusi. Karena itulah para kultivator dapat menggunakan alam mistik kesengsaraan petir untuk memahami maksud petir surgawi. Awalnya, bahkan indera spiritual seorang ahli alam kondensasi pola pun tidak akan mampu mendeteksi keberadaannya. Namun, Yesuan juga memiliki kekuatan karma, yang mengarahkannya pada kesempatan ini. Setelah itu, Yesuan mengandalkan niat petir surgawi tingkat pertama untuk menyatu dengan lingkungan sekitar dan membawanya pergi dengan aman. Karena inti petir surgawi adalah inti dari alam mistik, ia secara alami runtuh setelah itu. Selama dia menyempurnakan jantung petir surgawi, pemahaman Yesuan terhadap maksud petir surgawi akan maju pesat. Mungkin dia bisa menggunakan niat petir surgawi untuk mengukir pola mendalam pertamanya. Namun, Yesuan lebih suka melihat apakah dia bisa mendapatkan harta surgawi tingkat lebih tinggi dari sistem dengan memberikannya kepada muridnya. Sepanjang perjalanan, ia bertemu musuh yang kuat dalam turbulensi spasial. Itu adalah binatang iblis tingkat tinggi yang telah mengamuk, khususnya, binatang iblis tingkat 7 yang kekuatannya setara dengan ahli alam kondensasi pola. Ini adalah kera raksasa dengan kekuatan tak terbatas. Begitu melihat Yesuan, ia mengangkat tinjunya yang sebesar gunung, dan menyerbu ke arahnya. Bahkan Yesuan pun merasa itu cukup merepotkan. Ini adalah musuh terkuat yang pernah dihadapinya. Kera Titan itu telah mengukir 4 pola mendalam di tubuhnya, yang berasal dari niat tinju, gunung, bumi, dan getaran. Bukan hanya itu saja, kera Titan ini bahkan telah menyatukan niat tinjunya dengan niat getaran. Gabungan kedua niat ini menghasilkan daya serang yang luar biasa dahsyat. Rasanya seperti lapisan-lapisan gelombang laut yang menumpuk, dan setiap lapisannya lebih mengerikan daripada sebelumnya. Jika hanya itu, Yesuan tidak akan mengalami masalah. Namun, ia juga telah menggabungkan niat ketiga, yaitu niat gunung. Bahkan Yesuan cukup terkejut dengan ini. Binatang iblis dikenal memiliki tubuh fisik yang kuat dan kemampuan fisik yang tinggi. Namun, dibandingkan dengan manusia, kemampuan pemahaman mereka jauh lebih rendah. Namun sekarang, kera Titan ini benar-benar mampu menyatukan 3 niat. Sungguh mengejutkan. Terlebih lagi, ketiga niat ini berfokus pada kekuatan. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang meledak ketika ketiganya menyatu. Terlebih lagi, sebagai seekor binatang iblis, tubuhnya sangat kuat, sehingga Yesuan pun kesulitan menembus pertahanannya, yang semakin diperkuat oleh niat buminya. Tentu saja, jika dia menggunakan fusi niat rangkap 3 atau rangkap 4, hasilnya akan berbeda. Pada akhirnya, niatnya sederhana, yaitu memahami niat bela diri yang dikuasai kera raksasa ini. Lagi pula, jika dia bisa memahaminya, itu akan sangat mengurangi kesulitannya memahami maksud yang terkait dengan kekuatan di masa mendatang. Namun, keadaan berubah dengan cepat ketika, entah dari mana, 10 kera Titan lainnya muncul. Lagi pula, tingkat kultivasi setiap kera Titan identik. Apa yang terjadi di sini? Lebih jauh lagi, jelas bahwa mereka tahu cara bekerja sama satu sama lain. Ketika ini terjadi, Yesuan tiba-tiba mengerti mengapa dia merasakan bahaya melalui kekuatan karma ketika dia berada di Sekte Qingyun. Ada sesuatu yang aneh tentang seluruh situasi ini. Mengapa binatang iblis ini muncul dalam turbulensi spasial? Hati Yesuan dipenuhi dengan keraguan. Binatang iblis tingkat 4 akan memiliki tingkat kecerdasan seperti anak kecil, dan begitu mencapai tingkat 5, mereka akan memiliki tingkat kecerdasan seperti manusia biasa, dan dapat berkomunikasi dengan mudah dengan manusia. Akan tetapi, ekspresi kera Titan ini tampak kusam dan kurang peka. Mereka merasa seperti boneka. Bab 269. Perubahan situasi yang tiba-tiba. Siapa dalang di balik situasi ini? Yesuan mengerutkan kening. Sayangnya, pemahamannya tentang niat karma, jadi dia tidak bisa merasakan benang karma pihak lain selama pertempuran. Ledakan. Ledakan. Saat kedua belah pihak bertarung, fluktuasi energi yang merusak menyebar. Jika terjadi di dunia luar, fluktuasi energi ini akan cukup untuk menghancurkan sebuah kerajaan. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut terlalu lama. Beberapa saat kemudian, niat pedang, api, dan kayunya menyatu. Untungnya, dia memiliki niat pedang tingkat sempurna, yang telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kalau tidak, Yesuan tidak akan mampu melawan kera raksasa ini hanya dengan fusi niat 3. Aku akan membunuh setengahnya dulu.
Pedang panjang di tangan Ye Xuan memancarkan ki pedang yang menyilaukan, dan dia membelah keratitan menjadi dua hanya dengan satu serangan. Dia hendak menggunakan fusi niat 4 kali lipatnya untuk menghabisi setengah dari mereka ketika dia tiba-tiba menyadari. Seseorang ada di sana. Itu sebenarnya dia. Ye Xuan memeriksanya dan terdiam. Dia tidak menyangka bahwa fluktuasi energi dari pertempurannya akan menarik Sangguan Waner. Di kejauhan, dia melayang dalam turbulensi spasial, diam-diam memperhatikan Ye Xuan melawan keratitan, tidak ingin ikut campur. Apa? Namun, saat ia mengamati pertarungan itu, ruang angkasa beriak lagi, dan sekelompok binatang iblis lain muncul. Selain keratitan, ada juga ular neter dan raksasa petir. Mata mereka merah, dan mereka menyerang Sangguan Waner tanpa ragu-ragu. Melihat ini, ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka akan menjadi sasaran juga. Enyah. Tatapan mata Sangguan Waner berubah dingin, dan ki pedang yang tajam meletus, seketika menghancurkan ular bawah. Di sisi lain, Ye Xuan telah menyatukan api, angin, pedang, dan niat petir surgawi. Namun, ini bukanlah akhir. Di tengah turbulensi angkasa, pedang-pedang kecil transparan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, berubah menjadi formasi pedang yang menutupi langit dan menelan ke-11 keratitan. Teknik tingkat surga tingkat menengah. Namun, dengan kekuatan Ye Xuan saat ini, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari teknik bela diri ini. Tetap saja, ditambah dengan niat pedangnya yang sempurna, kekuatan formasi pedang itu tidak bisa diremehkan. Bus! Beberapa saat kemudian, ke-11 keratitan itu langsung berubah menjadi bubuk halus, mati total. Ini adalah serangan pedang Ye Xuan yang terkuat. Kekuatan yang luar biasa. Melihat ini, mata Sangguan Waner berbinar. Kekuatan seorang kultivator alam kesatuan tingkat ke-10 saja sudah membuat jantungnya berdebar-debar. Sangguan Waner semakin yakin bahwa Ye Xuan adalah reinkarnasi seorang ahli makhluk gaib kuno. Di sisi lain, ekspresi Ye Xuan tidak rileks sedikitpun setelah berhadapan dengan keratitan ini. Rasa bahaya di hatinya belum hilang. Kemudian, di tengah turbulensi spasial yang gelap gulita, aura yang sangat dahsyat tiba-tiba memenuhi udara. Beberapa saat kemudian, sebuah tangan yang luar biasa besar tiba-tiba merobek ruang, memperlihatkan sosok raksasa hitam yang sangat besar. Aura raksasa hitam itu bahkan lebih kuat daripada aura keratitan. Ledakan. Raksasa hitam itu tingginya hampir 500 meter, dan tinjunya yang sebesar gunung menghantam Ye Xuan. Dentang. Pada saat ini, sebuah menara besar tiba-tiba muncul di depan Ye Xuan, menghalangi serangan raksasa hitam itu. Menara surga. Setelah Sangguan Waner membunuh raksasa petir dengan satu serangan, dia melihat menara surga yang selama ini dicarinya. Jadi, semuanya ada di tangan orang ini. Tulisan, menara surga, di menara itu bersinar terang. Betapapun dahsyatnya pukulan raksasa hitam itu, menara surga tetap utuh. 5 pola yang mendalam. Raksasa hitam ini juga telah memadukan 3 niat bela diri, yang memberikan Ye Xuan rasa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, itulah sebabnya ia memilih untuk mengeluarkan menara surga. Tetap saja, meskipun raksasa hitam itu tidak dapat melukainya sekarang, dia juga tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Namun, jika Ye Xuan ingin menyelesaikan kesulitan ini, ada caranya. Selama dia mengukir pola mendalam menggunakan niat pedangnya, dia akan mampu maju ke alam kondensasi pola dan membunuh raksasa hitam ini dengan satu serangan. Namun, Ye Xuan tidak melakukannya. Setidaknya, raksasa hitam ini tidak cukup untuk memaksa Ye Xuan ke dalam situasi putus asa. Tubuh penguasa pedang. Tahap penguasaan utama. Tubuh roh ganda bawaan. Tahap penguasaan utama. Selain teknik bela dirinya yang tingkatan surgawi. Meskipun Ye Xuan masih belum bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan jurus-jurus bela diri tingkat surgawi ini, dengan tambahan tekad pedang tingkat sempurna, dan kekuatan gabungan tekad 4 kali lipatnya, kekuatan tempur Ye Xuan akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa saat kemudian, Ye Xuan perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya. Kekuatan ribuan petir tiba-tiba mengembun, memenuhi udara dengan aura yang mengguncang dunia. Bab 270. Apakah kamu menginginkannya? Serangan pedang ini, yang dikaruniai kekuatan petir surgawi, merobek turbulensi spasial yang tak berujung. Bus! Tubuh raksasa hitam itu tiba-tiba terbelah dua. Kekuatan mengerikan dari petir surgawi mendatangkan malapetaka pada tubuhnya, mencegahnya menyembuhkan dirinya sendiri. Mengaum! Raksasa hitam itu meraung ketika kekuatan gelap aneh menyembur keluar dari lukanya, seketika menghilangkan ki pedang penghancur dan kekuatan petir surgawi. Kemudian, tubuhnya berubah bentuk dan menjadi utuh lagi, dan menghantamkan tinjunya ke arah Ye Xuan sekali lagi. Dentang. Sayangnya, ia tak berdaya melawan menara surga. Mata raksasa hitam itu dipenuhi amarah yang mengerikan saat ia dengan liar mengayunkan tinjunya ke arah menara surga. Dentang. Dentang. Dentang.
Tinju raksasa hitam itu menghantam menara surga bagaikan orang gila. Namun, Yesuan tidak berencana untuk segera berhadapan dengan raksasa hitam itu. Lagi pula, ada niat bela diri yang berharga untuk dipahami. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Bus. Pada saat yang sama, Sangguan Waner membunuh semua binatang iblis di pihaknya. Setelah melakukan semua ini, tatapan Sangguan Waner beralih ke Yesuan lagi. Namun, pikiran Sangguan Waner sama persis dengan Yesuan. Ia berencana menggunakan raksasa hitam itu untuk memahami maksud bela diri. Yesuan melihat tindakan Sangguan Waner dan tidak bisa berkata-kata. Wanita ini. Dia berencana menggunakannya sebagai alat. Saya tidak akan bertarung cuma-cuma dan demi keuntungan orang lain. Tidak ada makan siang gratis. Menekan. Mata Yesuan berkilat dengan cahaya ilahi yang cemerlang, dan menara surga di depannya tiba-tiba meluas berkali-kali lipat. Niat spasialnya yang luas menyelimuti raksasa hitam itu sepenuhnya, menariknya ke dalam menara surga di tengah raungannya yang memekakkan telinga. Tak lama kemudian, ia menyusut dengan cepat dan terperangkap di menara surga. Di dalam menara surga, raksasa hitam itu meledak dengan kekuatan dahsyat, mencoba menghancurkan ruang. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Kecuali jika raksasa hitam itu memiliki kekuatan yang melampaui ahli maha kuasa kuno itu, ia pasti tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu menara surga. Bus. Beberapa saat kemudian, menara surga berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki dahi Yesuan. Kenapa kau menangkapnya? Aku bisa membantumu membunuhnya. Melihat ini, Sangguan Waner mengerutkan kening. Dia tentu saja menyadari bahwa Yesuan ingin menggunakan pertempuran itu untuk memahami maksud bela diri, tetapi sekarang setelah Yesuan menangkap raksasa hitam itu, makna di baliknya menjadi jelas dengan sendirinya. Lebih baik tangkap saja dan bawa pulang sebagai lawan tanding. Tempat ini terlalu membosankan. Yesuan memandang Sangguan Waner dengan acuh tak acuh. Tatapan Sangguan Waner menjadi dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuan Yesuan? Dia jelas tidak ingin dia memahami niat bela diri raksasa hitam itu. Apakah kamu juga ingin menggunakannya sebagai rekan tanding? Atau maksudmu aku punya sesuatu yang kamu inginkan? Yesuan tersenyum tipis. Sangguan Waner mendengus dan langsung memalingkan wajahnya. Sebagai reinkarnasi seorang permaisuri agung zaman dahulu, tujuannya tentu saja untuk memahami maksud agung tersebut. Tentu saja, dia juga tertarik pada menara surga milik Yesuan. Akan tetapi, mengingat statusnya, dia tidak akan bertindak sejauh itu hingga merampas barang-barang Yesuan. Lagi pula, setelah melihat Yesuan bertarung, mencoba melawannya sia-sia. Ia tidak yakin bisa mengalahkannya, dan kalaupun bisa, Yesuan bisa lolos dengan mudah. Dia juga percaya bahwa dia adalah reinkarnasi dari beberapa ahli sakti kuno, dan memiliki banyak kartu truf. Jika kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu. Tapi kamu harus menyetujui satu syarat. Yesuan menatap Sangguan Waner dengan tatapan penuh arti. Dia ingin menjadikan Sangguan Waner sebagai muridnya sesegera mungkin, dan menginginkan fisik pedang Xuan Huang abadi miliknya. Bab 271. Kondisi. Lagi pula, makin lama waktu berlalu, makin besar pula kemungkinan Sangguan Waner memperoleh benda spiritual yang dapat memungkinkannya mengalami pencerahan. Jika itu terjadi, dia mungkin bisa membangkitkan konstitusi khususnya sendiri, dan Yesuan akan kehilangan kesempatan berharga untuk mendapatkan konstitusi pedang yang kuat. Kau pikir aku peduli? Sangguan Waner menatap Yesuan dan menjawab dengan dingin. Namun, hatinya sedang kacau. Baru saja, saat Yesuan menggunakan menara surga, dia dapat dengan jelas merasakan maksud spasial yang terkandung di dalamnya. Tak perlu dikatakan, ini sungguh menggoda. Tentu saja, jika dia tahu bahwa menara surga juga mengandung jejak niat karma, dia tidak akan mampu menahan diri. Ini bukan kondisi yang sulit. Yesuan menatap Sangguan Waner dengan tatapan menggoda. Jika dia bisa menerima seorang permaisuri Sundere sebagai muridnya, itu akan menjadi perasaan yang sangat menyenangkan. Oh, lalu apa syaratmu? Ceritakan padaku, dan aku mungkin akan mempertimbangkannya. Mendengar ini, hati Sangguan Waner sedikit tergerak, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, malah memasang ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Sederhana saja. Jadikan aku gurumu, kata Yesuan sambil tersenyum. Apa, kamu mau jadi guruku? Dengan tingkat kultivasimu saat ini, bisakah kau mengalahkanku? Mata Sangguan Waner sedikit menyipit, dan tubuhnya memancarkan aura yang mengancam. Kondisi itu sungguh menggelikan. Sebagai reinkarnasi seorang permaisuri agung zaman dahulu, bagaimana mungkin dia mengambil orang lain sebagai gurunya? Lagi pula, dengan kekuatan dan bakatnya, apakah ia membutuhkan seorang guru? Dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, ia memiliki banyak teknik bela diri dan metode kultivasi yang dapat ia gunakan. Adapun benda-benda spiritual yang dapat meningkatkan nilai pemahaman dan nilai tulang bawaan seorang kultivator, ia bisa memperjuangkannya dengan kekuatannya sendiri.
Mengapa ia harus bergantung pada orang lain? Meskipun Yesuan kemungkinan besar merupakan reinkarnasi dari seorang ahli maha kuasa kuno, Sang Guan Waner tetap menganggapnya lucu. Ada apa? Apa menurutmu aku tidak pantas menjadi gurumu? Yesuan sama sekali tidak terkejut. Namun, ia juga memahami tujuan Sang Guan Waner dengan jelas. Sebagai reinkarnasi dari seorang permaisuri agung kuno, ditambah dengan kultivasi alam kondensasi polanya, yang paling dibutuhkan wanita ini adalah benda spiritual yang dapat memberinya pencerahan. Hanya dengan begitu dia akan mampu memahami niat bela diri yang lebih kuat dan membangkitkan lebih banyak lagi kenangan kehidupan masa lalunya. Selama wanita ini tertarik pada menara surga, segalanya masih bisa terjadi. Bus! Tangan kanan Yesuan terbuka sedikit, dan manik ungu yang penuh dengan kekuatan penghancur tiba-tiba muncul. Jika kau menjadikan aku sebagai gurumu, aku juga bisa memberimu ini. Yesuan menatap Sang Guan Waner dan berkata dengan tatapan menggoda. Apa? Jantung petir surgawi. Melihat ini, Sang Guan Waner tidak bisa lagi tetap tenang. Dia menatap manik ungu di tangan Yesuan dengan tatapan bingung, dan tahu betul bahwa ini bukanlah benda biasa, tetapi benda spiritual yang mengandung kekuatan petir surgawi yang paling murni. Jantung dari kilat surgawi. Dalam ingatannya yang terbangun, ada catatan tentang benda spiritual ini. Ini adalah harta surgawi yang sangat langka. Jika seorang kultivator menyempurnakannya, niat petir surgawi mereka akan maju pesat. Namun, tingkat kesulitan pemurniannya juga sangat tinggi. Kultivatornya harus sudah memahami niat petir surgawi, atau setidaknya bentuk embrio niat petir surgawi. Jika tidak, mereka bukan saja tidak akan mampu memurnikannya, tetapi mereka juga bisa dilahap oleh kekuatan dahsyat petir surgawi. Selain itu, terdapat persyaratan ketat untuk kekuatan seorang kultivator, yaitu tingkat ketujuh dari alam kesatuan. Hanya kultivator yang telah mencapai tingkat ini yang memiliki elemen ilahi yang mampu menahan kekuatan penghancur petir surgawi. Menemukan harta surgawi seperti itu bergantung pada keberuntungan dan takdir. Kalau bukan karena takdir, sekalipun harta surgawi itu ada di dekat mereka, mereka tidak akan mampu mendeteksinya. Alam mistik kesengsaraan petir telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sebelum Yesuan, tidak ada seorang pun kultivator yang pernah menemukan keberadaan jantung petir surgawi. Alam mistik kesengsaraan petir. Kau menemukannya di dalam alam mistik. Sang Guan Waner tampak menyadari sesuatu. Dia akhirnya mengerti mengapa alam mistik itu tiba-tiba runtuh. Sambil memikirkan hal ini, Sang Guan Waner menatap Yesuan dalam-dalam. Sebagai reinkarnasi dari seorang permaisuri agung zaman dahulu, dia dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki takdir agung. Meski begitu, dia belum menemukan inti petir surgawi meski sudah berada di alam mistik beberapa hari lebih lama dari Yesuan. Merasakan tatapan Sang Guan Waner, bibir Yesuan sedikit melengkung, dan dia menatap lurus ke arahnya. Ketika Sang Guan Waner melihat ini, dia segera memalingkan wajahnya dengan arogan, berusaha sekuat tenaga menahan keinginan untuk menatap jantung petir surgawi. Mustahil baginya untuk menjadikan Yesuan sebagai gurunya. Aku adalah reinkarnasi dari seorang permaisuri agung zaman dahulu. Jika aku begitu saja mengakui seseorang sebagai guruku demi benda milikku, harga diriku akan terpukul. Terlebih lagi, Sang Guan Waner tidak menyangka bahwa Yesuan benar-benar akan memberikan hati petir surgawi kepadanya. Itu terlalu berharga. Apakah dia benar-benar menganggapnya bodoh? Kalau saja dia tidak curiga kalau Yesuan adalah reinkarnasi dari seorang ahli sakti kuno, Sang Guan Waner pasti sudah berusaha merebutnya. Yesuan menatap Sang Guan Waner yang sombong dan tak dapat menahan diri untuk mengangkat sebelah alisnya. Bagus sekali, bagus sekali. Dia jelas sangat tergoda, tetapi dia berpura-pura tidak peduli. Bab 272. Zona Setan. Yesuan tahu betul bahwa ia tidak bisa terlalu terburu-buru saat menghadapi seorang tsundere. Ia hanya perlu menambahkan beberapa informasi tambahan untuk menariknya perlahan. Muridku yang berharga di masa depan, tunggu saja gurumu yang menaklukkanmu. Yesuan tidak berkata apa-apa lagi. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke kedalaman turbulensi spasial. Bus. Namun, pada saat itu, Sang Guan Waner juga bergerak. Mengapa kamu mengikutiku? Tanya Sang Guan Waner. Yesuan menatap Sang Guan Waner, lalu menggunakan niat spasial untuk berteleportasi di depannya. Kamu sangat konyol. Melihat ini, Sang Guan Waner menggertakkan giginya. Sejak dia bertemu pria ini, dia tidak bisa lagi mempertahankan sikap tenangnya yang biasa. Kecepatan orang ini lebih lambat darinya, jadi dia berkata bahwa Yesuan telah mengikutinya. Namun, dia sekarang berteleportasi di depannya. Peran mereka telah terbalik. Terlebih lagi, tampaknya mereka sebenarnya menuju ke arah yang sama. Saat dia bertemu dengan keratitan sebelumnya, Yesuan sudah merasa ada yang tidak beres. Dia diserang tanpa alasan dan tanpa peringatan. Kalau bukan karena kekuatannya yang dahsyat, dia pasti sudah mati. Awalnya,
Yesuan sudah menduga bahwa di balik binatang-binatang iblis itu mungkin ada seorang pengendali spiritual yang kuat. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Yesuan merasa lega karena tampaknya itu bukan masalahnya. Binatang-binatang iblis itu mengamuk, dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Mereka hanyalah mesin pembunuh tanpa pikiran. Dengan kata lain, bahkan jika yang muncul bukan Yesuan, melainkan para kultivator lain, mereka tetap akan diserang oleh binatang iblis ini. Pada saat ini, raksasa hitam yang terperangkap di menara surga masih dengan panik menyerang menara surga seperti mesin yang tak kenal lelah. Ketika dia melihat niat membunuh di matanya, niat bela diri tingkat tinggi tertentu muncul di benaknya, niat pembantaian. Ini adalah niat bela diri yang sangat kuat, hanya kalah dari niat tertinggi. Ia setara dengan niat melahap dan niat menciptakan. Konon, seorang ahli sakti kuno pernah menguasai ilmu pembantaian dan menggunakannya untuk menjadi dewa perang yang tiada taraf, menghancurkan musuh-musuhnya. Lebih jauh lagi, memahami maksud pembantaian akan sangat meningkatkan kekuatan sang kultivator. Namun, ada risiko besar yang terlibat. Jika seseorang gagal dalam proses pemahaman, mereka akan kehilangan akal karena niat membunuh dan menjadi mesin pembunuh yang tidak punya pikiran. Binatang iblis yang menyerang Yesuan dan Sangguan Waner barusan memperlihatkan gejala yang menunjukkan bahwa mereka gagal dalam memahami maksud pembantaian. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak bertemu Yesuan dan Sangguan Waner, mereka akan membunuh siapapun yang mereka temui. Yesuan berspekulasi bahwa mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan niat pembantaian di kedalaman turbulensi spasial. Yesuan segera mengaktifkan kekuatan karma di tubuhnya untuk menyelidiki lingkungan sekitar. Tak lama kemudian, ia sampai pada suatu kesimpulan. Meskipun perjalanan ini agak berbahaya, perjalanan ini juga diiringi dengan berbagai peluang besar. Kalau begitu, apa yang perlu diragukan? Tak jauh dari situ, Sangguan Waner pun punya pikiran serupa. Dengan demikian, keduanya menuju ke tujuan yang sama. Saat mereka perlahan mendekati kedalaman turbulensi spasial, kekuatan kehampaan yang menimbulkan malapetaka di sekitarnya menjadi semakin mengerikan. Langit dipenuhi ruang-ruang terfragmentasi sejauh mata memandang. Para ahli alam kesatuan yang lemah pasti sudah lama meninggal dalam situasi seperti itu. Setelah keduanya melewati badai spasial yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya melihat cahaya aneh di kedalaman turbulensi spasial. Cahaya aneh ini juga dikenal sebagai membran spasial, dan biasanya terdapat dunia kecil atau alam mistik di dalamnya. Akan tetapi, membran spasial sangatlah kuat, dan pembudidaya biasa tidak akan mampu menembusnya sama sekali. Tampaknya alam mistik ini setidaknya sama besarnya dengan alam mistik setan bulan. Mereka berdua memiliki pemikiran yang sama. Dengan kekuatan Yesuan, bahkan jika ia memasuki alam mistik setan bulan, ia dapat dengan mudah merobek ruang untuk pergi. Namun, melakukan hal itu kemungkinan besar akan mengirimnya ke lokasi acak. Aku penasaran kemana perginya alam mistik ini. Sepertinya bukan bagian dari zona Huangyu. Yesuan sedikit mengernyit. Karena ia memiliki niat spasial, ia secara alami sangat peka terhadap hal-hal seperti itu. Membran spasial ini beriak dengan kekuatan spasial, dan jelas merupakan pintu masuk ke alam mistik. Namun, yang membuat Yesuan bingung adalah pintu masuk ini tampaknya terhubung ke tempat yang sangat jauh. Bagaimanapun, karena aku sudah di sini, aku harus masuk dan melihatnya. Dengan pemikiran ini, Yesuan mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya ke membran spasial, merobeknya. Bus! Sosok Yesuan tiba-tiba menghilang dan, ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam alam mistik. Ada aura merah darah kemanapun dia memandang, dan energi spiritual di alam mistik ini tampak sangat ganas. Bus! Pada saat itu, Sangguan Waner juga tiba. Niat membunuh di sini sangat kuat. Saya khawatir binatang-binatang iblis itu berasal dari alam mistik ini. Melihat ini, Sangguan Waner tampak menyadari sesuatu. Alam mistis ini dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan bunga dan pepohonan pun berlumuran darah. Jika tekad seorang kultivator tidak cukup kuat, mereka akan langsung tersihir oleh niat membunuh ini. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari kejauhan. Binatang iblis. Dan bukan cuma satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang fluktuasi energi yang dahsyat mendatangkan malapetaka di sekitarnya, menciptakan keretakan spasial di mana-mana. Dua binatang iblis tingkat 7 saling bertarung, keduanya sama kuatnya dengan ahli alam kondensasi pola. Ledakan. Kedua binatang iblis itu bertarung seperti orang gila, mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan banyak celah spasial di sekitar mereka. Melihat ini, Yesuan menyipitkan matanya. Hampir dapat dipastikan bahwa binatang-binatang iblis yang menyerang mereka sebelumnya berasal dari alam mistik ini. Bus! Yesuan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Ada peluang di alam mistik ini. Meskipun alam mistik itu luas, Yesuan dapat berteleportasi dalam jarak tertentu, yang memungkinkannya untuk menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat.
Setelah beberapa waktu, Yesuan menemukan bahwa makhluk hidup di alam mistik ini pada dasarnya semuanya adalah binatang iblis. Tidak ada satupun manusia. Apakah alam rahasia ini terhubung dengan zona iblis? Zona iblis adalah area yang bahkan lebih luas daripada zona Huangyu. Itu adalah wilayah para binatang iblis. Terlebih lagi, binatang iblis adalah musuh bebuyutan manusia. Siapapun yang berani menginjakkan kaki di zona iblis akan diburu dan dibunuh. Bab 273. Bunga Datura. Apakah kesempatanku di sini terkait dengan niat pembantaian? Saat ia melintasi alam mistik, banyak pikiran terlintas di benak Yesuan. Niat membunuh berada di urutan kedua setelah niat yang tertinggi. Jika dia bisa memahami niat pembantaian, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan kekuatannya. Barangkali hal itu dapat berfungsi sebagai rencana darurat seandainya ia gagal memahami ke-10 maksud utama dan mengukirnya sebagai pola-pola mendalam pada tubuhnya. Lagi pula, memahami 10 niat tertinggi tingkat ke-6 ke atas adalah tugas yang berat. Meskipun tidak persis pada level yang sama, niat melahap dan membantai sudah cukup sebagai pengganti yang lumayan. Pada saat yang sama, Sangguan Waner juga mencari peluang di alam mistik ini. Namun, dia tidak memilih untuk pergi ke arah yang sama dengan Yesuan. Agar dapat segera menemukan peluang, dan menghindari campur tangan binatang iblis tak berakal itu, Sangguan Waner menyembunyikan auranya. Saat dia berkelana melewati alam mistik, dia menyadari bahwa binatang iblis yang paling lemah di sini adalah binatang iblis tingkat 6, dan mereka semua akan bertarung saat mereka bertemu dengan binatang iblis lainnya. Akibatnya, terjadilah pertempuran di mana-mana di alam mistik itu. Ia mendesah. Binatang iblis memang tidak dikenal karena kecerdasannya sejak awal, terbukti dari upaya mereka memahami niat bela diri yang berbahaya ini dan gagal. Tiba-tiba, Sangguan Waner menemukan pedang berwarna merah darah di dalam mayat binatang iblis raksasa. Ini bukan binatang iblis biasa, melainkan naga banjir yang panjangnya beberapa ribu kaki. Melihat mayat itu, ia tampak telah mati selama puluhan ribu tahun. Meskipun demikian, ia masih utuh, dan masih memancarkan tekanan spiritual. Jelaslah bahwa meskipun tubuh fisiknya utuh, jiwanya telah hancur. Apakah ini sumbernya? Ketika Sangguan Waner melihat ini, dia menyipitkan matanya, ekspresi terkejut melintas di matanya. Pedang merah darah ini mengandung niat pembantaian yang sangat murni. Jika tebakannya benar, semua binatang iblis tak berakal itu telah terpengaruh oleh niat membunuh yang terkandung dalam pedang merah darah ini. Akhirnya giliranku untuk mendapatkan sesuatu. Sangguan Waner melihat sekeliling dan tidak melihat Yesuan dimanapun. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang indah. Meski niat pembantaian lebih lemah daripada niat tertinggi, itu tetap merupakan penemuan menakjubkan yang akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan jika dia mengukirnya sebagai pola mendalam di tubuhnya. Terlebih lagi, hanya dengan melihat pedang merah darah itu, Sangguan Waner merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia merah darah, dengan tumpukan mayat dan lautan darah di mana-mana. Akan tetapi, sebagai reinkarnasi seorang permaisuri agung zaman dahulu, jiwanya sangatlah kuat dan mampu menahan godaan niat pembantaian. Meski begitu, Sangguan Waner tak kuasa menahan hasrat membunuh, seolah ada sesuatu yang mendorongnya. Sebuah suara terus bergema di lubuk hatinya. Bunuh, 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 mengaum. Di sekitar pedang merah darah itu, banyak binatang iblis kuat bertarung dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, mata Sangguan Waner berkilat, dan sosoknya tiba-tiba muncul di depan pedang merah darah. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menariknya keluar dari mayat. Dengan kekuatan Sangguan Waner saat ini, ia bisa dengan mudah merobek ruang hanya dengan satu lambaian tangannya. Namun, ia tak berdaya menghadapi pedang merah darah ini. Sangguan Waner menyadari bahwa pedang merah darah itu tampaknya telah menyatu dengan mayat naga banjir, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena tidak punya pilihan lain, Sangguan Waner hanya bisa memasukkan mayat naga banjir itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tanah mistis ini pasti sudah lama tersegel. Entah kenapa tiba-tiba terbuka, pikir Sangguan Waner. Pedang merah darah itu begitu berharga sehingga pasti sudah diambil oleh ahli lain begitu ditemukan. Keberadaannya di sini berarti alam mistik itu tidak dapat diakses. Aku tidak menyangka pedang merah darah ini mengandung warisan. Pedang frenzi Dewa Ilahi. Bahkan ada formasi tempurnya. Pedang ini luar biasa. Indra spiritual Sangguan Waner memeriksa pedang merah darah itu, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa binatang iblis yang menyerang Yesuan sebelumnya mampu membentuk formasi dan bekerja sama. Itu ada hubungannya dengan pedang merah darah ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Sangguan Waner menyimpan mayat dan pedang merah darah, seluruh alam mistik tiba-tiba bergetar. Mengaum. Manusia terkutuk. Raungan yang memekakkan telinga terdengar, diikuti oleh teriakan yang dipenuhi niat membunuh yang mengerikan.
Eksistensi macam apa yang ditimbulkan orang itu kali ini? Kenapa dia bertarung lagi? Melihat hal itu, seberkas cahaya aneh melintas di matanya, lalu sosoknya tiba-tiba menghilang. Dentang. Seekor kera iblis emas besar mengayunkan tinjunya ke menara surga. Yesuan mengerutkan kening. Kera iblis emas ini jauh lebih kuat daripada raksasa hitam yang pernah ia taklukkan sebelumnya. Terlebih lagi, ia masih memiliki kecerdasan dan kesadaran. Itu telah menghalangi jalan Yesuan, mencegahnya meraih kesempatan yang ia rasakan. Awalnya, tujuan Yesuan sama dengan Sangguan Waner, yaitu menemukan sumber niat pembantaian. Namun, saat ia mengamati sekelilingnya dengan indera spiritualnya, yang diresapi kekuatan karma, ia mendeteksi peluang lain. Itu adalah bunga datura, yang juga dikenal sebagai bunga paramita pembantaian. Butuh waktu 1000 tahun bagi bunga datura untuk mekar, dan hal yang sama berlaku bagi bunga untuk layu. Ada pula yang menyebutnya bunga pantai Netherworld. Singkatnya, ada banyak legenda tentang bunga itu. Namun pada hakikat, bunga datura hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk meningkatkan nilai pemahaman sang penanam dan memberikan kesempatan berharga untuk mengalami pencerahan. Bunga datura di depan Yesuan tampak lembut dan memikat, kelopaknya dipenuhi niat membunuh yang kuat. Lingkungan sekitarnya dipenuhi tumpukan mayat dan lautan darah. Setelah menyerap niat membunuh yang tak berkesudahan dari para monster yang bertarung di sekitarnya, bunga datura ini jauh melampaui bunga datura biasa lainnya. Bab 274. Menggoda Permaisuri Sundere. Awalnya, alam mistik ini tersembunyi jauh di dalam turbulensi spasial, dan tidak seorang pun dapat menemukannya sama sekali. Hanya ketika pintu masuk alam mistik terhubung dengan zona iblis, barulah banyak sekali binatang iblis masuk. Di bawah pengaruh niat pembantaian, binatang-binatang iblis dengan kekuatan yang mengerikan itu segera berubah menjadi mesin pembunuh yang tidak punya pikiran. Jujur saja, kalau bukan karena para kera Titan yang mengobrak-abrik ruang angkasa, Yesuan tidak akan menemukan jejak alam mistik ini. Secara kebetulan belaka, kera iblis emas menemukan bunga datura pada saat yang sama dengan Yesuan, dan mulai bertarung dengannya untuk memperebutkannya. Pertarungan mereka menyebabkan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya terbuka di sekitar mereka. Dengan bunga datura yang berharga sebagai hadiah, baik manusia maupun binatang iblis tidak mundur selangkah pun. Selain mampu meningkatkan nilai pemahaman seorang kultivator dan memberikan kesempatan pencerahan, bunga datura juga mempunyai dua efek lain yang membuat banyak kultivator tergila-gila padanya. Selama seseorang memurnikan bunga tersebut, akan lebih mudah bagi sang kultivator untuk memahami niat pembantaian dan niat reinkarnasi. Nilainya tidak kurang dari jantung petir surgawi. Niat reinkarnasi merupakan salah satu niat tertinggi yang legendaris, dan bahkan berperingkat di atas niat petir surgawi. Dikatakan bahwa jika para ahli dari zaman kuno ingin bereinkarnasi, mereka harus memahami niat reinkarnasi. Selain itu, jika seorang ahli kuno yang bereinkarnasi ingin membangkitkan semua ingatan kehidupan masa lalunya, niat reinkarnasinya harus mencapai tingkat tertentu. Baik Yesuan maupun kera iblis emas tidak akan melepaskan harta yang begitu berharga. Kera iblis emas memiliki 5 pola misterius yang terukir di tubuhnya, yang berasal dari niat emas, tinju, suara, gelombang, dan getaran. Dibandingkan dengan raksasa hitam, tidak diragukan lagi ia jauh lebih kuat. Ia juga mampu menyatukan 3 niat, yang berarti Yesuan harus menggunakan menara surga untuk membela diri. Menekan. Setelah pertarungan panjang tanpa ada kemajuan, Yesuan tiba-tiba menjadi tidak sabar. Kekuatan fisik orang ini terlalu mengerikan. Bahkan niat pedangnya yang sempurna pun tak mampu melukainya. Manusia menjijikkan. Aku akan mencabik-cabikmu. Kera iblis emas itu memukul dadanya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Pupil matanya dipenuhi dengan keengganan, dan tangan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan yang terang seakan menutupi segalanya. Namun, pada saat ini, menara surga melepaskan tekanan spiritual yang mengerikan dan dengan paksa menekan kera iblis emas dan menyimpannya di ruang internalnya. Bus! Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di langit. Melihat ini, Yesuan tak kuasa menahan senyum. Waktunya memang tepat. Beberapa saat kemudian, Yesuan berteleportasi dan, sementara Sangguan Waner memperhatikan, mengambil bunga datura. Apa? Itu sebenarnya bunga datura. Melihat ini, mata Sangguan Waner melebar saat dia menatap bunga merah aneh di tangan Yesuan. Bunga datura sangat cocok dengan pedang merah darah yang baru saja diperolehnya. Terlebih lagi, jika dia dapat memurnikan bunga datura, dia pasti akan mampu memahami niat pedang tingkat sempurna menggunakan kesempatan pencerahan yang diberikan saat dia memakannya. Mengapa keberuntungan orang ini begitu baik? Mengapa dia bisa menemukan harta karun langka itu satu demi satu? Dia menatap Yesuan dengan tatapan terkejut. Apakah kamu sangat tergoda, apakah kamu menginginkannya? Yesuan menatap Sangguan Waner, dan sudut mulutnya melengkung. Dia tergoda. Bagaimana mungkin dia tidak begitu? Akan tetapi, harga dirinya tidak memungkinkan dia mengakui Yesuan sebagai gurunya.
Dia adalah penguasa Istana Surga Luo dan reinkarnasi seorang permaisuri agung zaman dahulu. Bagaimana mungkin dia menjadi murid orang lain? Selama kau mengakui aku sebagai gurumu, aku tidak hanya akan memberimu menara surga, tetapi juga hati petir surgawi dan bunga datura. Aku tidak pernah pelit terhadap murid-muridku. Yesuan menatap Sangguan Waner sambil tersenyum. Yesuan tiba-tiba punya pikiran aneh. Dibandingkan dengan apakah ia bisa menerima Sangguan Waner sebagai muridnya, ia lebih tertarik melihat ekspresi bingung di wajahnya. Pria ini benar-benar jahat. Dia jelas tahu kalau dia benar-benar menginginkannya, tapi tetap saja dengan sengaja mengatakan hal-hal seperti itu. Menara surga, jantung petir surgawi, dan bunga datura. Siapakah di antara semuanya yang bukan merupakan harta surgawi langka yang tak ternilai harganya? Jika orang ini benar-benar melakukan apa yang dikatakannya, maka itu mungkin ada gunanya. Petik 1. Tidak. Sangguan Waner, Sangguan Waner. Sebagai reinkarnasi seorang permaisuri agung zaman dahulu, kamu tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Dia pasti bohong. Memangnya nggak ada yang semurah hati itu. Sangguan Waner memasang wajah masam dan kembali bersikap dingin dan menyendiri. Apakah kau benar-benar mengira aku seorang idiot yang akan mempercayai kebohonganmu? Jangan sebutkan hal itu lagi, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Namun, tatapan Sangguan Waner tanpa sadar masih tertuju pada bunga datura di tangan Yesuan. Melihat ini, Yesuan tersenyum. Baru saja dia menggunakan kekuatan karma, dan mendapati garis karma antara dirinya dan Sangguan Waner menjadi lebih tebal. Permaisuri kecilku yang bangga, cepat atau lambat kau akan menjadi muridku. Tentu saja, saat ini bukan saat yang tepat untuk menerima murid, dan Sangguan Waner masih waspada. Yesuan memandang Sangguan Waner dengan tatapan mengejek. Sangguan Waner terdiam, memalingkan kepalanya dari Yesuan. Muridku yang berharga di masa depan, guru, ada sesuatu yang harus dilakukan dan akan pergi dulu. Yesuan melangkah maju, dan sosoknya tiba-tiba menghilang, tetapi suaranya masih bergema di sekitarnya. Bab 275. Apakah orang ini tidak egois? Ini token giok guru. Setelah kamu memikirkannya matang-matang, remukkan saja dan guru akan datang menemuimu. Di tempat dia tadi berada, seberkas cahaya tiba-tiba terbang keluar dan mendarat di depan Sangguan Waner, menjelma menjadi token giok. Bajingan. Ketika Sangguan Waner melihat ini, dia awalnya tertegun, lalu dia menggertakkan giginya dan melotot marah ke arah Yesuan pergi. Kapan aku setuju mengakuinya sebagai guruku? Beraninya dia menyebutku murid kesayangannya. Tangan Sangguan Waner dipenuhi dengan kekuatan besar, dan dia hendak menghancurkan token giok itu. Namun, dia menghentikan dirinya sendiri. Sambil memandangi token giok yang berkilauan, Sangguan Waner menarik napas dalam-dalam dan menyimpannya. Hah! Beberapa saat kemudian, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke arah wilayah Miaoling. Sangguan Waner ingin menggunakan kekuatan Istana Surga Luo untuk menyelidiki identitas Yesuan. Monster seperti Yesuan bukanlah orang biasa. Sangguan Waner sangat penasaran. Dari mana Yesuan berasal? Apa identitasnya? 2 hari kemudian, Sangguan Waner kembali ke Istana Surga Luo. Dalam sekejap, seluruh wilayah Miaoling dimobilisasi. Baik sekte maupun kekaisaran, semuanya sibuk mencari identitas Yesuan. Sangguan Waner juga merasa bahwa dia hanya bisa menjadi dirinya yang sebenarnya saat dia kembali ke Istana Surga Luo. Martabat seorang permaisuri agung zaman dahulu tidak dapat dilanggar oleh siapapun. 2 hari kemudian, semua informasi tentang Yesuan disampaikan kepada Sangguan Waner. Setelah meneliti latar belakang Yesuan, Sangguan Waner teringat pada kultivator yang telah dibunuhnya di alam mistik kesengsaraan petir. Orang itu juga telah menyebutkan nama Yesuan sebelum dia meninggal. Saat itu dia cukup bingung dan mengira dirinya telah dikira orang lain. Apakah ada kultivator lain yang seaneh dia di dunia ini? Sekarang, tampaknya ada. Dia mencapai alam kesatuan tingkat ke-10 pada usia 20 tahun dan memahami berbagai macam niat tertinggi. Orang ini pastilah reinkarnasi dari seorang ahli makhluk purba yang maha kuasa. Mengenai menjadi muridnya, saat memikirkan hal ini, mata Sangguan Waner berkedip. Apakah orang ini benar-benar sebaik itu? Apakah dia benar-benar rela memberikan harta berharga seperti itu kepada murid-muridnya? Apakah orang baik seperti itu ada di dunia ini? Tangan kanan Sangguan Waner mengusap token giok yang diberikan Yesuan padanya, sambil berpikir keras. Tunggu dulu. Kok aku bisa mikir kayak gitu? Orang ini pasti bohongin aku. Jangan sampai aku tertipu. Sangguan Waner segera mengusir pikirannya yang mengganggu dan menyimpan token giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengeluarkan pedang merah darah, bermaksud untuk memahami maksud pembantaian di dalamnya. Namun, dia segera menghadapi masalah yang canggung. Begitu dia menutup matanya, sosok Yesuan akan muncul dalam pikirannya. Apa ini? Kenapa hal seperti ini bisa terjadi?
Ekspresi Sangguan Waner berubah. Sejak ia membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, ia telah sepenuhnya fokus pada kultivasi. Belum pernah ada kultivator lain yang menarik minatnya sebelumnya. Sekarang, hal itu telah berubah. Sekte Qingyun, wilayah Nanzhou. Begitu Yesuan kembali ke sekte, dia menemukan bahwa garis karma antara dirinya dan Sangguan Waner telah menjadi lebih kuat. Apakah imajinasi permaisuri Sundere itu menjadi liar karena suatu alasan? Yesuan bergumam pada dirinya sendiri. Di tempat lain, kultivasi Sangguan Waner telah terganggu oleh masalah Yesuan, dan dia tidak bisa fokus pada kultivasinya. Jadi, untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di hatinya, Sangguan Waner sekali lagi memeriksa informasi tentang Yesuan. Saat dia mengetahui perbuatan Yesuan dan peningkatan pesat kekuatan murid-muridnya dalam waktu singkat, hatinya terguncang. Sepertinya orang ini sangat baik kepada murid-muridnya. Dia bahkan bersedia melakukan infus kekuatan spiritual untuk mereka. Namun, ada risiko tertentu pada penanaman kekuatan spiritual. Orang dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah mungkin tidak mampu menahan kekuatan lawan, sehingga langsung meledak dan mati. Sekalipun mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, fondasi kultivasi mereka akan sangat rusak, mengakhiri perjalanan kultivasi dan masa depan mereka. Oleh karena itu, meskipun pencurahan kekuatan spiritual kedengarannya menakjubkan, kompleksitas dan bahaya yang terlibat tidak dapat diremehkan. Sangguan Waner tidak yakin apakah murid-murid Yesuan mengalami nasib serupa, jadi dia meluncurkan penyelidikan terperinci terhadap murid-murid Yesuan. Namun, hasilnya jelas. Berkat bantuan Yesuan, tingkat kultivasi murid-muridnya melonjak, bahkan kecepatan kultivasi mereka hampir setara dengan kecepatan kultivasi Yesuan. Jika ini terus berlanjut, murid-murid Yesuan pasti tidak akan kalah darinya di masa depan, dan bahkan mungkin melampauinya. Lebih jauh lagi, mereka tampaknya tidak menderita efek samping apapun akibat terobosan cepat. Yesuan pasti juga mengajarkan murid-muridnya teknik-teknik penempaan indera spiritual, yang sangat berharga. Di seluruh wilayah Miaoling, pada dasarnya dialah satu-satunya yang memiliki teknik penempaan indera spiritual. Sangguan Waner merasa tindakan Yesuan sungguh tak masuk akal. Apakah murid-muridnya adalah putri kandungnya atau semacamnya? Bab 276. Lebih banyak hadiah. Apakah orang ini tidak perlu mengembangkan dirinya? Infusi kekuatan spiritual menghabiskan kultivasinya sendiri. Mungkinkah orang ini sebenarnya menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya? Mungkinkah dia ahli alam kesengsaraan petir, atau bahkan lebih tinggi? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa itu sangat masuk akal. Saat dia terus mengisi kekosongan dalam pikirannya, keinginan Sangguan Waner untuk mengakui Yesuan sebagai gurunya tumbuh kuat, yang mengalihkan perhatiannya dari memahami niat pembantaian. Menjadi murid Yesuan tampaknya tidak lagi merugikan. Lagi pula, pihak lain adalah reinkarnasi dari seorang ahli maha kuasa kuno, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dia bahkan bisa memberinya harta surgawi itu, jadi apa yang perlu diragukan? Namun, harga dirinya menjadi batu sandungannya. Mengingat pencapaiannya di kehidupan sebelumnya, mengapa ia harus bergantung pada orang lain? Namun, seiring berjalannya waktu, gagasan untuk mengakui Yesuan sebagai gurunya perlahan mulai menguat. Dia mengeluarkan dan menyimpan token giok yang diberikan Yesuan berulang kali padanya. Di tempat lain, Yesuan telah memasuki kultivasi terpencil di ruang kultivasi. Kali ini, dia akan menyendiri untuk waktu yang lama. Begitu tiba di Sekte Qingyun, Yesuan memberikan hati petir surgawi kepada murid-muridnya. Namun, inti petir surgawi mengandung energi penghancur yang sangat dahsyat. Jika seseorang belum memahami niat petir surgawi, mencoba menyempurnakannya sama saja dengan bunuh diri. Mengingat tingkat kultivasi Yue, Li Qingyan, dan Zhao Yuyan saat ini, mereka tidak dapat menahan kekuatan penghancur yang terkandung dalam jantung petir surgawi. Oleh karena itu, Yesuan menggunakan petir surgawinya sendiri untuk menstabilkan jantung petir surgawi guna memastikan keselamatan para pengikutnya. Setelah memberikannya kepada para pengikutnya, ia menerima imbalan sistem, yaitu lebih banyak hati petir surgawi, meskipun pada tingkat yang lebih tinggi. Jantung petir surgawi memiliki total 9 tingkat, dan setiap tingkat berisi tingkatan niat petir surgawi yang berbeda. Jantung asli petir surgawi yang Yesuan peroleh di alam mistik kesengsaraan petir adalah jantung petir surgawi tingkat ketiga. Setelah memberikannya kepada Zhao Yuyan, dia memperoleh jantung petir surgawi tingkat keempat. Setelah itu, Yesuan mengulangi proses tersebut dengan Li Qingyuan dan Yue, dan berakhir dengan jantung petir surgawi tingkat keenam. Setelah memberikannya, Yesuan mengambil kembali jantung petir surgawi dari murid-muridnya. Lagi pula, benda ini sangat berbahaya. Tanpa niat petir surgawinya, murid-muridnya tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur yang dahsyat dari jantung petir surgawi. Meskipun Yue dan yang lainnya bingung dengan tindakan Yesuan, mereka tidak menanyainya. Lagi pula, di mata mereka, semua yang dilakukan guru mereka adalah benar.
Aku penasaran apakah sistem akan memberiku lebih banyak hadiah jika aku menyimpan hati petir surgawi dan memberikannya lagi sebulan dari sekarang. Sebuah ide muncul di benak Ye Xuan. Tentu saja, ia juga merasa hal itu agak tidak realistis. Lagi pula, bagaimana mungkin sistem mengizinkan bug tingkat rendah seperti itu? Terlebih lagi, ia tidak dapat memverifikasinya saat itu. Dengan mengubah fokusnya, ia merobek ruang dan mengeluarkan menara surga dari turbulensi ruang. Perlahan-lahan ia memurnikan inti petir surgawi. Mengenai apakah bug itu berhasil, ia akan menjalankan eksperimen di masa mendatang. Proses pemurnian hati petir surgawi memakan waktu lama, dan tidak dapat dihentikan di tengah jalan, meskipun nilai pemahaman seseorang mengurangi waktu yang dibutuhkan sampai batas tertentu. Kalau tidak, kekuatan petir surgawi di dalam hati petir surgawi akan langsung sirna dan lenyap begitu saja. Alasan mengapa Ye Xuan mengeluarkan menara surga adalah untuk menghindari gangguan dari dunia luar. Oleh karena itu, bahkan jika sangguan Waner menghancurkan token giok itu, Ye Xuan tidak akan menanggapi. Namun, ini juga bagus. Wanita itu sangat arogan, jadi lebih baik kita bersikap dingin padanya untuk sementara waktu. Dia mungkin akan menghentakkan kakinya karena marah jika itu terjadi. Saat memikirkan ini, mulut Ye Xuan tak dapat menahan diri untuk melengkung ke atas. Ledakan, ledakan, ledakan. Di hamparan menara langit yang luas, langit bergemuruh dengan kilatan petir surgawi yang tak berujung. Di bawahnya Ye Xuan duduk bersila, menggunakan kilatan petir itu untuk menempa tubuhnya sembari memurnikan jantung petir surgawi. Semakin tinggi level jantung petir surgawi, semakin sulit pula untuk memurnikannya. Jika Ye Xuan memilih untuk memurnikan jantung petir surgawi tingkat ketiga, tentu saja itu tidak akan begitu sulit. Namun, Ye Xuan tidak akan pernah membuat pilihan seperti itu. Selama dia memurnikan jantung petir surgawi tingkat ke-6, niat petir surgawinya akan mencapai tingkat ke-6, dan dia akan dapat menggunakannya untuk mengukir pola petir surgawi yang mendalam di tubuhnya. Selama proses penyempurnaan yang panjang ini, pemahaman Ye Xuan tentang niat petir surgawi melonjak. Selain itu, petir terus-menerus menyamai tubuh fisiknya, mengubahnya dan membuatnya lebih kuat daripada beberapa ahli alam kondensasi pola. Waktu perlahan berlalu, dan banyak hal terjadi di benua Tianyuan. Benua Tianyuan dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Wilayah selatan sangat luas dan berisi hampir 200 zona. Zona Huangyu adalah salah satunya, terletak di barat daya wilayah selatan. Di ujung paling barat daya, terdapat lautan badai yang luas. Lautan yang penuh badai ini bukan milik wilayah umat manusia, dan ada banyak sekali binatang iblis yang hidup di dalamnya. Namun, karena mereka tinggal di laut, binatang iblis ini dikenal sebagai ras laut. Selama periode ini, lautan badai sedang bergejolak. Ras laut telah menyerang umat manusia dengan ganas dan telah menyebabkan banyak korban. Zona Tianze berbatasan dengan zona Huangyu dan merupakan wilayah pesisir. Di bawah serangan ras laut, banyak kultivator dari berbagai wilayah di zona Tianze tewas, dan banyak kota serta kerajaan manusia ditaklukkan. Bab 277. Klan Darah Iblis. Pada awalnya, target ras laut hanya wilayah pesisir. Namun, seiring berjalannya waktu, ras laut secara bertahap maju menuju wilayah dalam. Selama peperangan antara ras laut dan ras manusia, banyak ahli top ras laut muncul dan membantai manusia tanpa ampun. 3 wilayah telah berubah menjadi reruntuhan. Kalau saja para ahli dari kedua belah pihak tidak mengalihkan pertempuran ke langit dan turbulensi spasial, akan lebih banyak lagi yang hancur. Meski begitu, lebih dari 30 miliar manusia telah meninggal. Jumlah korban yang mengerikan itu menggemparkan seluruh umat manusia. Para pakar top dari wilayah sekitar zona Tianze membelah angkasa dan melaju menuju lautan badai. Lautan badai yang tak berbatas bergema dengan suara tabrakan dan teriakan perang saat para ahli dari kedua belah pihak bertempur dalam pertempuran yang menggila. Pada akhirnya, kedua ras berhenti bertarung setelah membayar harga yang mahal. Namun, para ahli manusia tahu bahwa ambisi ras laut tidak akan berakhir di sini. Mereka pasti akan mencari kesempatan lain untuk menyerang manusia. Sejak zaman dahulu kala, ras laut dan ras manusia pada awalnya merupakan musuh bebuyutan, dan mereka telah berperang berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun, setelah era kuno berlalu, kedua ras memasuki masa damai yang langka. Meskipun ada konflik kecil, konflik tersebut tidak pernah melibatkan para ahli kerajaan dari kedua belah pihak. Invasi ras laut saat ini menandakan bahwa situasi di benua Tianyuan akan berubah. Zona Huangyu, wilayah Yunxing, Tanah Suci Gerbang Ilahi. Jun Lingtian telah kembali ke Tanah Suci Gerbang Ilahi beberapa bulan yang lalu. Dia telah menyelidiki identitas Qian Daoliu, dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk dengan bantuan Tanah Suci Gerbang Ilahi. Tubuh utama Qian Daoliu mungkin bukan manusia. Tampaknya dia adalah anggota klan Darah Iblis. Anggota klan Darah Iblis tidak memiliki wujud yang tetap. Wujud asli mereka adalah darah yang membentuk tubuh mereka.
Mereka bisa mengambil wujud apapun. Konon pada zaman dahulu kala, saat benua Tianyuan belum terbagi menjadi beberapa wilayah, klan darah iblis sangatlah kuat dan menduduki sebagian besar wilayah benua Tianyuan. Kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan manusia. Namun, di bawah kepemimpinan seorang penguasa manusia, umat manusia mendominasi benua Tianyuan dalam waktu yang sangat singkat, dan menjadi penguasa absolut atas ras-ras di benua itu. Sejak saat itu, klan darah iblis perlahan menghilang tanpa jejak. Namun, mereka bisa berubah wujud menjadi manusia dan bersembunyi di antara manusia. Kecuali seseorang memiliki indera spiritual yang kuat, hampir mustahil untuk membedakannya. Dalam kasus ini, meskipun Qian Daoliu adalah manusia, ia telah dirasuki oleh seorang ahli klan darah iblis. Lebih tepatnya, oleh secercah jiwa seorang ahli klan darah iblis. Kekuatan sejati ahli klan darah iblis itu kemungkinan besar telah mencapai alam raja. Alam di atas alam kesengsaraan petir adalah alam raja. Para kultivator yang berhasil melewati 3 kesengsaraan akan lulus ujian yang diberikan oleh Dao Surgawi, dan akan menjadi ahli alam raja. Pada tingkat itu, bahkan jika mereka tidak memiliki niat spasial, mereka akan mampu merobek ruang dan membangun dunia miniatur mereka sendiri. Ukuran dunia miniatur relatif terhadap kekuatan penciptanya. Alam mistik setan bulan merupakan dunia mini yang didirikan oleh penguasa tanah suci setan bulan, meskipun ia juga mengundang ahli maha kuasa kuno itu untuk membantunya. Setelah mengetahui identitas tubuh utama Qian Daoliu, ekspresi Jun Lingtian menjadi sangat serius. Meskipun beberapa bulan telah berlalu, dan tidak ada jejak tubuh utama Qian Daoliu, dia masih merasa gelisah. Dia tidak menyangka kalau mereka akan berhadapan dengan suatu eksistensi yang kemungkinan merupakan ahli alam raja. Meskipun dia sangat percaya pada Yesuan, seorang ahli alam raja adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan mereka saat ini. Dilihat dari kelihatannya, mereka harus mengandalkan kekuatan tanah suci gerbang ilahi. Jika tidak, bukan hanya dia dan Zhao Yuzhen yang akan mati, tetapi seluruh wilayah Nanzu juga akan hancur. Saat memikirkan hal ini, Jun Lingtian tidak ragu lagi dan bergegas menghubungi seorang ahli maha kuasa dari tanah suci gerbang ilahi. Ketika baru tiba di tanah suci gerbang ilahi, ia ingin menghubungi orang ini. Sayangnya, saat itu ia sedang dalam masa retret, jadi ia harus menunggu dengan sabar. Biasanya, seorang ahli maha kuasa seperti dia akan berkultivasi secara tertutup selama ratusan tahun. Untungnya, invasi ras laut memaksa para ahli umat manusia untuk merespons, dan ahli maha kuasa itu mengakhiri kultivasinya secara tertutup lebih awal. Setelah menunggu beberapa waktu, Jun Lingtian dipanggil oleh ahli yang maha kuasa itu. Lingtian, apakah kamu mengalami masalah? Di aula kuno yang gemilang, seorang pria tua berambut hitam duduk bersila di atas singgasana sambil menatap Jun Lingtian. Meskipun lelaki tua itu tersenyum ramah, Jun Lingtian masih merasa gugup. Orang tua ini adalah leluhur tanah suci gerbang ilahi, dan sosok yang sangat kuat. Dia tidak boleh lengah sedikit pun. Jun Lingtian buru-buru menceritakan seluruh kejadian itu. Aku mengerti. Sehebat itu di usia semuda ini, latar belakang Yesuan pasti luar biasa. Kamu telah membuat pilihan yang tepat. Adapun menara surga, karena dia telah mendapatkannya, itulah kesempatannya. Orang ini kemungkinan besar diberkati oleh takdir. Kamu harus menjaga hubungan baik dengannya. Pria tua berambut hitam itu bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berbicara. Bus. Pada saat ini, 2 token giok tiba-tiba muncul di depan Jun Lingtian. Hati Jun Lingtian dipenuhi rasa terkejut. Dia tidak merasakan fluktuasi aura apapun barusan. Leluhur itu benar-benar kuat. 2 token giok ini adalah kartu truf penyelamat hidup yang diberikan leluhurnya. Lingtian berterima kasih kepada leluhur. Jun Lingtian menerimanya dengan ekspresi gembira. Tentu saja, dia tahu dalam hatinya bahwa salah satu token giok itu akan diberikan kepada Yesuan. Kemunculan menara surga pasti akan menarik perhatian banyak ahli. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Kamu bisa kembali sekarang. Jun Lingtian membungkuk hormat kepada lelaki tua itu, lalu meninggalkan aula kuno dan menuju ke wilayah Nanzu. Setengah bulan kemudian, Jun Lingtian tiba di Sekte Qingyun. Awalnya, ia ingin memberikan token giok itu kepada Yesuan, tetapi segera mengetahui bahwa Yesuan sedang dalam pengasingan. Jun Lingtian berpikir sejenak dan memilih untuk tinggal di dinasti Qian besar untuk menunggu Yesuan mengakhiri sesi kultivasi terpencilnya. Bab 278. Yesuan, dasar bajingan. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Daerah Miaoling, Istana Surga Luo. Sang Guanhua, duduk dengan tenang di singgasananya, dan token giok yang ditinggalkan Yesuan muncul lagi di tangannya. Setelah berjuang selama setengah tahun, Sang Guanhua akhirnya membuat keputusan. Setelah setengah tahun merenung, Sang Guanhua memutuskan untuk melepaskan harga dirinya sebagai reinkarnasi seorang permaisuri agung zaman dahulu dan martabatnya sebagai penguasa Istana Surga Luo untuk menjadi murid Yesuan.
Ini hanya kesepakatan yang aku buat agar menjadi lebih kuat. Ketika kekuatanku pulih ke puncak kehidupanku sebelumnya, aku akan mengganti kerugiannya di masa depan, kata Sang Guanwaner dengan keras kepala. Beberapa saat kemudian, dia menghancurkan token giok itu. Setelah itu, dia menunggu dengan tenang di aula utama. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. 2 hari. 5 hari. 15 hari. Seiring berjalannya waktu, raut wajah Sang Guanwaner berangsur-angsur berubah jelek. Kamu Suan. Bajingan. Beraninya kau menggangguku seperti ini. Sang Guanwaner menggertakkan giginya karena marah, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia mendidih karena marah. Selain marah, dia merasa malu dan canggung. Selama 6 bulan terakhir, dia berjuang secara internal sebelum akhirnya meyakinkan dirinya untuk melakukan ini. Namun, setelah menunggu setengah bulan, dia bahkan tidak melihat bayangan Ye Xuan. Untungnya, ini adalah masalah antara mereka berdua, jadi reputasinya tetap utuh. Auranya menyebar ke seluruh istana surga Luo, yang membuat para kultivator di sana ketakutan. Semakin dekat mereka ke aula kepala istana, semakin mereka bisa merasakan aura dinginnya yang menusuk tulang. Siapakah yang membuat kepala istana marah? Tidak seorang pun berani bertanya. Menjijikkan. Bagaimana mungkin aku percaya omong kosong bajingan itu? Aku terlalu naif. Sang Guanwaner menarik napas dalam-dalam sambil mencoba menenangkan emosinya yang gelisah. Bus. Beberapa saat kemudian, sosok Sang Guanwaner berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang sebelum muncul kembali di luar. Salam, Kepala Istana. Para kultivator Istana Surga Luo segera menyambutnya dengan hormat. Tidak seorang pun mengetahui tingkat kultivasi Sang Guanwaner secara pasti, hanya saja dia hampir tak terkalahkan di wilayah Miaoling. Ketika Sang Guanwaner mendirikan Istana Surga Luo, ia telah mengalahkan hampir semua kekuatan super di wilayah Miaoling. Tak seorang pun yang sebanding dengannya. Tentu saja, masih ada beberapa monster tua dengan kekuatan mengerikan di wilayah Miaoling, tetapi keberadaan ini tidak bertindak. Saya akan meninggalkan wilayah Miaoling untuk melakukan sesuatu di wilayah Nanzhou untuk beberapa waktu. Kalian semua, berkultivasilah dengan baik. Setelah memberikan pengarahan sederhana, Sang Guanwaner menghilang. Setelah melintasi hampir 20 wilayah, Sang Guanwaner akhirnya tiba di wilayah Nanzhou. Sekte Qingyun dari dinasti Qian besar. Apakah ini sekte asal Ye Xuan? Sang Guanwaner menatap sekte Qingyun dan menyipitkan matanya. Meskipun kepadatan energi spiritual di sini lebih besar daripada wilayah dinasti Qian besar lainnya, namun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Istana Surga Luo. Sang Guanwaner juga seorang ahli formasi, alkemis, dan pemurni artefak yang luar biasa. Inilah manfaat dari ingatannya di kehidupan sebelumnya. Lagi pula, beberapa ahli dari era kuno akan mempelajari banyak hal ketika mereka bosan setelah kekuatan mereka mencapai titik terendah. Ketika Istana Surga Luo pertama kali didirikan, Sang Guanwaner telah memilih tempat dengan energi spiritual terpadat di wilayah Miaoling dan telah mendirikan formasi yang kuat di sana. Tidak hanya dapat menyerap energi spiritual di sekitarnya dari seluruh wilayah Miaoling, tetapi juga dapat mengekstraksi kekuatan hampa dari turbulensi spasial. Oleh karena itu, apalagi dinasti Qian besar, tidak ada sekte di seluruh wilayah Nanzhou yang dapat dibandingkan. Bagaimana tempat tandus seperti itu bisa melahirkan seorang jenius mengerikan seperti Ye Xuan? Orang ini jelas menyembunyikan kekuatannya. Tidak mungkin dia hanya ahli alam kesatuan. Dia kemungkinan besar telah melampaui ranah kondensasi pola. Mungkin ada alasan mengapa dia tinggal di tempat terbelakang seperti itu. Menurutnya, Ye Xuan tinggal di sini untuk menghindari perhatian pakar top benua Tianyuan. Bagaimanapun, diperhatikan oleh para ahli yang maha kuasa itu mungkin bukan hal yang baik, terutama mereka yang berasal dari ras lain, yang mungkin mencoba membunuhnya. Bus. Tepat saat Sang Guanwaner tiba di Sekte Qingyun, ruang tak jauh dari sana tiba-tiba beriak, dan sosok Jun Lingtian muncul. Melihat ini, Sang Guanwaner hanya melirik Jun Lingtian sebentar sebelum mengabaikannya. Yang membuatnya bingung adalah dia tidak dapat mendeteksi aura Ye Xuan di Sekte Qingyun. Bab 279. Alasan Permaisuri. Tuan Istana Surga Luo. Jun Lingtian memandang Sang Guanwaner dengan waspada. Dia mengenalinya setelah memikirkannya sejenak. Sepertinya kau mengenalku, jawab Sang Guanwaner acuh tak acuh. Ia tidak menatap Jun Lingtian, tetapi terus mengamati sekeliling untuk mencari aura Ye Xuan. Di wilayah Nanzhou, kekuatan orang ini tidak buruk. Jika bukan karena Ye Xuan, orang ini mungkin akan menjadi orang paling berkuasa di wilayah Nanzhou. Pakar bidang kondensasi 5 pola. Inilah kekuatan Jun Lingtian. Namun, dia tidak pernah memperlihatkan kekuatan penuhnya di depan orang lain. Dia telah menunggu di Sekte Qingyun untuk waktu yang lama hanya untuk memberikan Ye Xuan token giok leluhur. Mengapa orang paling berkuasa di wilayah Miaoling tiba-tiba datang ke sini? Kau adalah penguasa Istana Surga Luo, dan orang paling berkuasa di wilayah Miaoling.
Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Jun Lingtian tersenyum sopan. Bakat Sang Guan Waner juga luar biasa, dan ia hanya butuh beberapa dekade untuk membangun istana surga Luo sendirian. Bakat seperti itu layak disebut monster yang tak tertandingi, bahkan di zona Huangyu. Sebelumnya, Tanah Suci Gerbang Ilahi pernah mencoba merekrutnya, tetapi ditolak. Meskipun Sang Guan Waner mendengar kata-kata Jun Lingtian, dia tidak mau repot-repot menanggapinya. Jun Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi canggung. Ada rumor yang mengatakan bahwa penguasa Istana Surga Luo memiliki temperamen dingin, dan hanya sedikit orang yang bisa berbicara dengannya. Selain itu, ada pepatah di antara para kultivator di zona Huangyu bahwa yang terbaik adalah tidak bersikap sombong dan memprovokasi Sang Guan Waner, atau konsekuensinya akan sangat buruk. Pepatah ini telah dibuktikan kebenarannya oleh sejumlah keturunan keluarga bangsawan yang mencoba mengejar Sang Guan Waner. Banyak di antara mereka yang kini tewas atau terluka, tergantung seberapa parah kesalahan mereka. Jun Lingtian tentu saja menyadari hal ini, jadi dia langsung diam. Dia tidak mengetahui kekuatan Sang Guan Waner secara pasti, tetapi dia jelas tidak ingin memprovokasi orang paling berkuasa di wilayah Miaoling. Apakah kamu tahu di mana Ye Xuan? Setelah sekian lama, Sang Guan Waner akhirnya menoleh untuk melihat Jun Lingtian. Jun Lingtian menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan, wanita ini memang datang untuk Ye Xuan. Namun, bagaimana Ye Xuan bisa mengenal Sang Guan Waner? Aku masih punya urusan yang belum selesai dengannya, dan aku harus menemuinya langsung, lanjut Sang Guan Waner dengan acuh tak acuh. Tidak mungkin dia akan memberitahu Jun Lingtian bahwa dia ada di sini untuk mengakui Ye Xuan sebagai gurunya. Lagi pula, dia secara pribadi datang ke wilayah Nanzu untuk memberi Ye Xuan pelajaran. Jika Ye Xuan tidak bisa memberinya penjelasan yang masuk akal mengapa dia mengabaikannya, dia akan secara pribadi memberitahu Ye Xuan mengapa bunga berwarna begitu merah. Jadi begitu. Jun Lingtian tidak mempertanyakan kata-kata Sang Guan Waner. Selama tidak ada permusuhan di antara keduanya, bukanlah masalah besar untuk mengungkapkan keberadaan Ye Xuan. Saat ini dia sedang menjalani kultivasi terpencil di Sekte Qingyun, kata Jun Lingtian. Berkultivasi secara diam-diam. Mendengar ini, mata Sang Guan Waner berbinar. Tahukah kamu sudah berapa lama dia menyendiri? Seharusnya sekitar setengah tahun. Setengah tahun. Mendengar ini, ketidakpuasan Sang Guan Waner terhadap Ye Xuan menghilang secara signifikan. Ah, jadi begitu. Pria itu tidak sengaja mengabaikannya. Dia berkultivasi dalam pengasingan selama ini. Sepertinya saya salah paham. Petik 1. Saya harap dia tidak tersinggung dengan kenyataan bahwa saya telah melakukan perjalanan jauh ke sini. Petik 1. Ketika memikirkan hal ini, kemarahan di hati Sang Guan Waner lenyap, dan dia bahkan merasa sedikit bahagia. Saat pikiran ini muncul, Sang Guan Waner melonjak kaget. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa berpikir seperti itu? Pokoknya, ini semua salah orang ini. Dia yang menyuruhku menghancurkan token giok itu setelah aku memikirkannya matang-matang. Ini semua salah orang ini karena imajinasiku jadi liar saat dia menyendiri. Apapun yang terjadi, dia harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Petik 1. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengakuinya sebagai guruku. Petik 1. Sang Guan Waner tentu saja tidak akan mengakui pikiran dalam hatinya. Kalau begitu, aku akan menunggunya di Sekte Qingyun. Sang Guan Waner membuat keputusannya. Beberapa saat kemudian, Sang Guan Waner mengulurkan tangannya dan merobek ruang dan memasuki turbulensi spasial. Meskipun dia bilang akan menunggu, dia tidak ingin terlihat menunggu. Bagaimana jika orang mengira dia datang ke sini untuk mencari pasangan? Jun Lingtian juga menemukan puncak gunung dekat Sekte Qingyun dan mulai berkultivasi. Merobek. Ketika Sang Guan Waner merobek ruang dan memasuki turbulensi spasial di sekitar Sekte Qingyun, dia tiba-tiba melihat menara surga mengambang di sana. Jadi orang ini bersembunyi di sini. Melihat ini, Sang Guan Waner menyadari mengapa ia tidak bisa mendeteksi aura Ye Xuan. Itu karena ia bersembunyi di tengah turbulensi spasial. Karena kamu sedang menyendiri, aku akan menunggumu keluar. Sang Guan Waner menatap menara surga dengan sedikit rasa iri di matanya. Setelah itu, Sang Guan Waner duduk bersila untuk mengolah dan memahami niat pembantaian, yang telah difokuskannya selama 6 bulan terakhir. Nilai pemahaman Sang Guan Waner adalah 798 poin, dan dengan pengalamannya sebelumnya dalam memahami maksud bela diri lainnya, dia telah memahami maksud pembantaian tingkat pertama. Namun, itu hanya sampai di situ saja. Lagi pula, makin tinggi levelnya, makin besar pula kesulitannya. Terlebih lagi, karena dia disibukkan dengan masalah Ye Xuan, niat membunuh Sang Guan Waner belum mengalami kemajuan apapun setelah terobosan awalnya. Jika dia ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, dia membutuhkan benda-benda spiritual yang akan memungkinkannya mengalami pencerahan. Bab 280. Pola mendalam. Bahkan Sang Guan Waner,
yang merupakan reinkarnasi dari seorang permaisuri agung zaman dahulu, hanya memperoleh total 3 benda spiritual yang memungkinkannya mengalami pencerahan. Oleh karena itu, bunga datura sangat menarik baginya. Hah! Sangguan Waner menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kondisinya. Kemudian, ia menggunakan indera spiritualnya untuk mulai memeriksa dan memahami niat membunuh yang terkandung dalam pedang merah darah itu. Karena dia tidak lagi khawatir tentang masalah Yesuan, dia bisa dengan tenang fokus pada kultivasi dan pemahaman. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Sudah setahun sejak Yesuan memulai kultivasinya yang terpencil. Dalam 1 tahun ini, Sekte Qingyun damai dan terus berkembang. Selama waktu ini, perbuatan Yesuan telah menyebar ke seluruh zona Huangyu, dan banyak ahli yang kuat telah mengetahui keberadaan Yesuan, serta fakta bahwa ia telah memperoleh menara surga. Beberapa orang berniat jahat dan ingin bertindak. Namun, di saat genting, leluhur tanah suci gerbang ilahi maju sendiri, mengintimidasi mereka. Namun, setelah beberapa waktu, ras laut melancarkan invasi kecil lainnya, dan terjadi konflik skala kecil dengan manusia. Setelah mendengar bahwa ahli alam Raja Ras Laut mungkin akan bergerak, leluhur tanah suci gerbang ilahi secara pribadi pergi ke zona Tianze. Setelah sang leluhur pergi, para ahli dengan niat jahat mulai bergerak lagi. Menara surga merupakan kesempatan terbesar di alam mistik setan bulan, sekaligus artefak yang kuat. Namun, sekarang benda itu berada di tangan seorang petani dari sebuah kerajaan kecil. Sungguh menggiurkan. Seperti kata pepatah, burung mati demi makanan, dan manusia mati demi kekayaan. Ketika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, tentu saja akan ada orang yang mengambil risiko. Jika mereka bisa mendapatkan menara surga untuk diri mereka sendiri, itu akan menjadi dorongan besar bagi kekuatan mereka. Tentu saja, mereka secara alami tahu bahwa bakat Yesuan sangat mengerikan, dan jika mereka menyentuh Yesuan, kemungkinan besar akan memunculkan cuaca leluhur tanah suci gerbang ilahi. Meski begitu, masih cukup banyak orang yang bersedia melakukannya. Lagi pula, sang leluhur hanya fokus menahan para ahli kerajaan. Sebagai seorang ahli alam raja, mereka yakin bahwa dia tidak akan merendahkan diri hingga menindas para kultivator alam kesengsaraan petir dan alam kondensasi pola. Yesuan, yang tengah berkonsentrasi memurnikan hati petir surgawi, tidak menyadari semua ini. Namun, tak lama kemudian, penyempurnaan hati petir surgawi milik Yesuan akhirnya selesai. Di ruang dalam menara surga, Yesuan melayang di langit, dikelilingi oleh ribuan petir, dan ruang di sekitarnya beriak dengan kekuatan penghancur. Kekuatannya telah mengalami transformasi besar. Bukan saja niat petir surgawinya menerobos, tetapi kekuatan tubuhnya juga telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Setiap inci tubuhnya dan setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan petir yang merusak. 3 hari kemudian, di tengah turbulensi spasial yang gelap, kilatan petir ungu terang dari langit tiba-tiba menyambar. Kilatan itu mengandung secercah samar hukum dunia. Beberapa saat kemudian, kilat surgawi menyambar menara surga. Ketika Sangguan Waner melihat ini, dia tersentak sadar. Apa yang sedang terjadi? Tatapan mata Sangguan Waner tertuju pada petir surgawi, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Niat agung yang begitu kuat. Apa yang dilakukan orang ini? Pandangannya tertuju pada menara surga. Di dalam, mata Yesuan yang tertutup rapat perlahan terbuka, dan kilatan petir ungu terang dari langit menyambar ke dalaman matanya. Detik berikutnya, sambaran petir surgawi yang dahsyat menyambar, mengoyak ruang. Bahkan tanah pun bergetar. Ledakan. Dengan munculnya kilat surgawi, pola-pola mendalam mulai mengembun, melepaskan tekanan spiritual yang mengerikan ke lingkungan sekitar, yang merembes ke dalam turbulensi spasial, dan bahkan ke Sekte Qingyun. Kekuatan yang luar biasa. Jun Lingtian yang tengah bermeditasi menjadi pucat. Pola yang mendalam. Mungkinkah itu pola mendalam yang berasal dari niat petir surgawi? Saat memikirkan hal ini, pupil mata Jun Lingtian tiba-tiba mengecil, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Semua orang di sekitarnya juga merasakan tekanan, yang membuat tubuh dan jiwa mereka bergetar tak terkendali. Di ruang dalam menara surga, Yesuan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah langit. Suatu pola yang mendalam tiba-tiba muncul di langit. Jika para kultivator biasa melihatnya, jiwa mereka akan terluka parah. Namun, Yesuan tidak terpengaruh sedikit pun. Pola yang menakjubkan itu terpantul pada pupil matanya dan bermekaran dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.